Niat hati ingin menertawakanku di pernikahan keduaku. Namun kubuat mantan suami dan mertua kicep saat tahu calon suamiku adalah bosnya mantan suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela kafe tampak kelabu, seolah turut merasakan kegelisahan yang menggelayut di dadaku. Aku, Dinda, sedang membersihkan mesin espresso yang sudah menjadi sahabat setiaku selama 3 tahun terakhir. Sejak aku diusir dari rumah yang dulu kusebut sebagai rumah tanggaku. Luka itu masih saja perih, meski waktu telah berusaha mengeringkannya. Tiba-tiba, bel pintu kedai berbunyi nyaring, menyambut seorang kurir yang terburu-buru. Pesan untuk Ibu Dinda, ucapnya singkat, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal dengan huruf timbul yang terasa mewah saat kusentuh. Jantungku berdetak tak karuan. Siapa yang mengirimiku surat dengan kemasan semewah ini? Dengan jari yang gemetar, kurai pisau dapur kecil dan menyobek bagian atas amplop itu. Yang keluar pertama adalah selembar kertas biasa, coretan tangan yang langsung kukenal, tulisan Mas Benny, mantan suamiku. Semoga bisa dapat suami baru Sun. Din. Jangan sedih ya. Senang. Tawa palsu yang tersembunyi di balik emotikon itu terasa seperti sabetan cambuk di kulit yang sudah terluka. Napasku tersendat. Lalu, dengan perasaan campur aduk, ku keluarkan isi amplop lainnya. Sebuah undangan pernikahan. Kertas yang berat, dilapisi emas, dengan foto Mas Benny dan seorang wanita yang tak kukenal. Clara. Tersenyum bahagia, berpelukan erat. Kata-kata, kami yang berbahagia, Benny Clara, mengundang. Terpampang nyaris menyilaukan. Setiap hurufnya seperti menusuk-nusuk mataku. Mereka bahagia, sementara aku masih berjuang bangkit dari puing-puing pernikahan yang mereka hancurkan. Ada apa, Din? Kau baik-baik saja? Tanya Maya, sahabatku yang juga rekan kerjaku, mendekatiku dengan wajah penuh kekhawatiran. Tangannya yang hangat menyentuh pundakku yang mendadak kaku. Aku mengangguk lemah, berusaha menelan ludah yang terasa pahit. Lihat ini, Mei, bisikku serak, menyodorkan undangan dan coretan itu padanya. Mereka mengirimi ini ke tempat kerjaku. Seolah mereka ingin memastikan aku tahu bahwa mereka telah melangkah lebih jauh, sementara aku masih terpuruk di sini. Maya mengambil kertas itu, matanya membesar lalu menyipit penuh amarah. Benar-benar tidak tahu malu. Mas Benny dan ibunya itu memang tidak punya hati. Sudah menghancurkan hidupmu. Sekarang masih mau menyakiti lagi? Untuk apa ini? Pamer. Ingin menertawakanmu? Suaranya meninggi, membuat beberapa pelanggan menengok ke arah kami. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri yang gemetar. Mungkin itulah tujuannya, Mei. Mereka ingin melihatku hancur. Ingin memastikan bahwa aku tahu tempatku yang sebenarnya. Seorang istri yang gagal, yang kini hanya jadi pelayan di kafe. Suaraku terdengar getir, mengenang semua cercaan selama 3 tahun pernikahan karena dianggap tidak bisa memberi keturunan lelaki, dan akhirnya diusir dengan hanya sebuah koper berisi pakaian lusuh. Jangan kau biarkan mereka menang, Dinda. Maya memegang erat tanganku, matanya berkaca-kaca. Kau bukan siapa-siapa mereka lagi. Kau kuat. Kau sudah bertahan dari semua itu. Jangan biarkan undangan bodoh ini menguasaimu. Tapi air mata yang kutahan selama ini akhirnya meluap juga. Butir-butir jernih itu menetes ke atas undangan mewah itu, mengaburkan senyum bahagia Benny dan Clara. Aku hanya lelah, Mei. Lelah diperlakukan seperti sampah. Lelah dijadikan bahan lelucon. Aku mencintainya dulu, kau tahu? Aku mencintainya dengan tulus. Tapi mereka menginjak-injak cinta itu dan kini mereka mengirimkan ini. Suaraku pecah, dipenuhi kepedihan yang tak tertahankan. Maya memelukku erat, membiarkan aku menangis di bahunya. Sudah, Dinda. Tangiskan saja. Tapi setelah ini, kau harus lebih kuat dari mereka. Kau harus tunjukkan bahwa kau baik-baik saja. Bahwa hidupmu jauh lebih baik tanpa mereka.
Pelanggan-pelanggan lain memandang dengan simpati, dan beberapa bahkan memberikan senyum penyemangat. Di tengah kepedihanku, ada kehangatan yang perlahan mengisi relung hatiku. Maya benar. Aku tidak boleh membiarkan mereka menang. Air mata ini harus jadi yang terakhir untuk mereka. Dengan napas yang masih tersengal, kuusap air mataku dan melihat kembali undangan itu. Kali ini, bukan kesedihan yang kurasakan, tapi sebuah tekad. Sebuah ambisi untuk membuktikan bahwa Dinda bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka remehkan. Aku akan baik-baik saja, Mei, kataku dengan suara yang lebih mantap, meski masih bergetar. Mereka ingin melihatku hancur? Mereka ingin menertawakanku? Baiklah, tapi mereka tidak akan pernah melihatnya. Maya memandangku bangga, tangannya masih menggenggam tanganku. Itu baru Dinda yang aku kenal. Dan di saat hatiku masih perih, sebuah bayangan muncul di pikiran. Bayangan tentang kebahagiaan yang suatu hari nanti akan kuraih. Kebahagiaan yang akan kubangun sendiri, jauh dari racun mereka. Hari ini mereka menang. Tapi besok? Besok adalah hariku. Hari-hari berikutnya setelah undangan itu tiba, terasa seperti berjalan di atas pasir hisap. Setiap langkahku berat, setiap senyum yang kupaksakan untuk pelanggan terasa palsu dan rapuh. Aku berusaha keras untuk tidak memikirkannya, untuk fokus pada pesanan kopi dan hidangan penutup. Tetapi bayangan senyum Mas Benny dan Clara di undangan itu seperti hantu yang terus mengikutiku, bahkan di tengah hiruk-pikuk kafe yang ramai. Aku merasa diawasi, dihakimi, seolah setiap pelanggan yang datang tahu akan kegagalan pernikahanku dan kini datang untuk menyaksikan keterpurukanku. Suatu sore yang sepi, ketika hujan rintik-rintik mulai membasahi jalanan di luar, kafe hampir kosong. Aku berdiri di belakang kaunter, menatap kosong keluar jendela. Jari-jariku secara otomatis mengelap permukaan kayu yang sudah mengilap. Pikiranku melayang lagi ke masa lalu, kepada kata-kata pedang Bu Sinta yang selalu menyalahkanku atas tidak hadirnya seorang cucu laki-laki, kepada pandangan Mas Benny yang semakin lama semakin dingin dan menjauh. Secangkir americano panas, please. Dan, apa kamu baik-baik saja? Suara itu menyadarkanku. Aku berbalik dan melihat Mas Rama, pelanggan tetap yang sudah beberapa bulan ini datang hampir setiap hari, selalu duduk di sudut yang sama dengan laptopnya. Dia biasa memesan americano dan sesekali menyapa dengan sopan, tetapi kami tidak pernah benar-benar mengobrol. Hari ini, matanya yang biasanya fokus pada layar sekarang menatapku dengan concern yang tulus. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat pertahananku, yang selama ini kujaga dengan ketat, retak seketika. Aku menghela napas, berusaha tersenyum tapi yang tercipta hanya ekspresi lelah. Pesanan americanonya sebentar, Mas. Dan saya baik-baik saja. Hanya hari yang panjang. Itu adalah jawaban otomatis, tameng yang kupasang untuk menolak belas kasihan siapapun. Dia tidak langsung percaya. Dia mengamati wajahku sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, Dinda, kan? Namamu Dinda. Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu terlihat berbeda. Seperti ada beban yang sangat berat. Jika tidak keberatan untuk berbagi, kadang berbicara dengan orang asing justru lebih mudah. Dia tersenyum kecil, sebuah senyum yang hangat dan tidak menuntut. Ada kejujuran dalam kata-katanya yang membuatku ingin percaya. Mungkin karena kesendirian di kafe yang sepi, atau mungkin karena aku memang sudah lelah memendam semuanya sendiri. Tanpa kusadari, air mataku sudah menggenang lagi. Aku membalikkan badan, berusaha menyembunyikannya sambil menyiapkan kopinya. Tidak, saya tidak, itu hanya. Aku terhenti, suaraku bergetar. Ini kedengarannya sangat konyol. Coba katakan, dorongnya dengan suara yang tenang, membuatku merasa aman. Tidak ada yang konyol tentang perasaan seseorang. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, cerita itu akhirnya keluar. Aku bercerita tentang pernikahanku yang singkat dan penuh tekanan, tentang cacian mertua karena tidak bisa memberikan anak laki-laki, tentang pengkhianatan dan perasaan tidak pernah cukup. Aku bercerita tentang undangan yang sengaja dikirim untuk menyakiti, tentang coretan tangan yang menusuk itu. Kata-kata itu mengalir deras, seperti bendungan yang jebol, membawa serta semua rasa malu, sakit, dan kemarahan yang kupendam selama ini.
Aku bahkan bercerita tentang betapa hancurnya harga diriku dan ketakutan bahwa itulah takdirku, untuk selalu menjadi bahan tertawaan. Dia tidak menyela. Dia hanya mendengarkan dengan saksama, matanya penuh perhatian, memberiku ruang untuk melepaskan segala beban yang telah begitu lama kubawa sendiri. Setelah aku selesai, terdiam, merasa lelah tetapi juga lega secara aneh, dia mengangguk pelan. "Terima kasih sudah mempercayaiku," ucapnya akhirnya. Suaranya rendah dan menenangkan. "Dengar, Dinda. Apa yang mereka lakukan itu mencerminkan siapa mereka, bukan siapa kamu. Kebahagiaan mereka yang sejati tidak membutuhkan penyangkalan terhadap kebahagiaan orang lain. Mereka yang berusaha menjatuhkan orang lain biasanya adalah mereka yang merasa paling tidak aman." Dia mengambil americanonya, tetapi tidak langsung pergi. "Kebahagiaan," lanjutnya, menatapku dengan keyakinan yang membuatku ingin mempercayainya, "adalah balas dendam terbaik. Bukan balas dendam yang penuh kemarahan, tetapi balas dendam yang tenang. Hidup yang baik, bahagia, dan damai. Itu adalah jawaban terbaik untuk mereka yang meragukanmu." Aku memandangnya, air mata sudah mengering di pipiku. Kata-katanya tidak menghakimi, tidak mengasihani, tetapi memberiku kekuatan. Sebuah perspektif baru. "Tapi, bagaimana caranya? Melupakan semua ini?" tanyaku, masih ragu. "Bukan melupakan," koreksinya, "tapi memaafkan untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa melangkah maju. Dan percaya, suatu hari nanti, kamu akan melihat ini semua hanya sebagai sebuah bab yang sudah kamu lewati, bukan seluruh ceritamu." Dia kemudian membayar kopinya dan memberikan kartu namanya. "Aku Rama. Jika suatu hari kamu butuh tempat untuk berbicara, atau sekadar ingin rekomendasi buku bagus untuk mengalihkan pikiran, jangan ragu." Dia pergi, meninggalkan aku sendirian di kafe yang semakin sepi. Namun, untuk pertama kalinya sejak undangan itu datang, aku tidak merasa sendirian. Kata-katanya, "Kebahagiaan adalah balas dendam terbaik," terngiang-ngiang di kepalaku. Itu bukan sekadar kata-kata hiburan. Itu terdengar seperti sebuah janji, sebuah kemungkinan yang nyata. Aku melihat kartu namanya sederhana, hanya bertuliskan Rama dan nomor telepon. Sebuah tawaran persahabatan yang tulus di tengah kekacauanku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin, hanya mungkin, ada harapan di ujung terowongan yang gelap ini. Hari-hari setelah percakapan dengan Mas Rama terasa berbeda. Langit kelabu tak lagi terasa begitu menyesakan, dan senyum yang kupasang untuk para pelanggan mulai terasa sedikit lebih alami, meski belum sepenuhnya sampai ke mata. Kata-katanya, "Kebahagiaan adalah balas dendam terbaik," menjadi semacam mantra yang kugumamkan pada diri sendiri setiap kali kenangan pahit mencoba menyusup. Kartu namanya masih tersimpan rapi di saku celemekku, terasa seperti jangkar kecil di tengah lautan ketidakpastian yang masih sering menggoyah kuku. Beberapa hari kemudian, tepat saat jam sepi sore itu, bel pintu kafe berbunyi dan Mas Rama muncul lagi. Kali ini, dia tidak langsung menuju ke sudut biasaannya. Dia mendekati kaunter dengan langkah pasti, dan senyum hangatnya yang khas sudah menyapa sebelum dia menyampaikan satu kata pun. "Americanonya seperti biasa, Mas?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja, meski jantungku berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. "Dengan senang hati. Tapi hari ini, aku juga ingin menawarkan sesuatu yang lain," jawabnya, matanya bersinar dengan kecerdasan yang kukagumi. "Aku kebetulan mendapat 2 tiket untuk pameran seni di Galeri Nasional akhir pekan ini. Seorang kolega membatalkan di menit terakhir. Apakah kamu tertarik? Aku dengar pamerannya cukup bagus." Aku membeku. Sebuah undangan? Kencan? Pikiran itu langsung memicu alarm di kepalaku. Rasa takut yang lama langsung menyergap. Bertemu orang baru? Mempercayai lagi? Setelah yang terjadi dengan Mas Benny? Aku langsung gelisah, tangan berkeringat. "Maaf, Mas Rama, saya tidak tahu," gumamku, menunduk dan pura-pura sibuk membersihkan steam wand mesin kopi. "Saya sangat sibuk akhir pekan ini. Dan saya tidak terlalu mengerti seni." Itu adalah alasan yang buruk, dan aku tahu dia bisa mendengarnya. Dia tidak langsung menyerah. Suaranya tetap lembut, tidak memaksa. "Dinda, ini bukan pameran yang terlalu serius.
Lebih ke seni kontemporer yang menyenangkan. Dan tentang kesibukan, aku pahami sekali. Tapi terkadang, menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita sukai justru bisa menyembuhkan, bukan? Dia jeda sejenak, lalu menambahkan, ini hanya sebagai teman, kok? Tidak lebih. Aku hanya merasa kamu mungkin butuh keluar dari rutinitas sebentar. Aku hanya merasa kamu mungkin butuh keluar dari rutinitas sebentar. Kalimat itu menyentuh sesuatu dalam diriku. Dia benar. Aku telah mengurung diri dalam pekerjaan dan kenangan pahit. Tapi ketakutan itu masih besar. Mas Rama, saya hancur. Anda tahu? Aku akhirnya berkata, suaraku nyaris berbisik, penuh dengan keraguan dan luka lama. Percayalah. Anda tidak ingin terlibat dengan kekacauan seperti saya. Saya bukan perusahaan yang baik untuk diajak kencan saat ini. Aku mencoba menolak dengan jujur, berharap dia mengerti dan mundur. Dia menghela napas pelan, lalu berkata dengan serius, Dinda, pertama, ini bukan kencan dalam pengertian yang rumit. Kedua, aku tidak melihatmu sebagai kekacauan. Aku melihatmu sebagai seseorang yang sedang melalui masa sulit, dan itu manusiawi. Dan ketiga, dia menatapku langsung. Aku bukan Mas Benny. Aku tidak akan menghakimimu, menyalahkanmu, atau mengharapkan apapun darimu selain percakapan yang mungkin menyenangkan bagi kita berdua. Kata-katanya tulus. Tidak ada kepalsuan atau niat tersembunyi yang kudeteksi. Itu yang akhirnya meluluhkan tembok pertahananku yang terakhir. Ada keberanian kecil yang tiba-tiba muncul. Baiklah, kukatakan akhirnya, suaraku masih ragu-ragu. Tapi, janji ini hanya sebagai teman, ya. Senyumnya melebar, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa teduh senyumnya. Janji. Sebagai teman. Americanoku yang mana, dong? Akhir pekan itu, dengan deg-degan yang campur aduk, aku akhirnya bertemu dengannya di depan galeri. Aku merasa canggung dan sadar diri, bertanya-tanya apakah ini keputusan yang tepat. Tapi Mas Rama, dengan santunnya, langsung membuatku merasa nyaman. Dia tidak memaksakan pembicaraan, tetapi selalu melibatkanku dengan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang pendapatku terhadap suatu lukisan, meski pengetahuanku tentang seni sangat minim. Lihat yang ini, katanya, menunjuk sebuah instalasi yang terbuat dari ranting dan kaca. Menurutmu apa yang coba disampaikan senimannya? Aku mengernyit. Kelihatannya rapuh, tapi indah. Seperti sesuatu yang bisa pecah kapan saja, tapi tetap dipajang dengan bangga. Dia mengangguk, terkesan. Perspektif yang bagus. Aku tidak memikirkannya seperti itu. Itu terjadi terus-menerus. Dia tidak pernah menyombongkan pengetahuannya atau membuatku merasa bodoh. Sebaliknya, dia mendengarkan pendapatku yang kikuk dan seringkali membuatku merasa bahwa pandanganku berharga. Kami berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku benar-benar hadir. Aku tidak memikirkan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Aku hanya menikmati saat ini, percakapan yang mengalir dengan mudah, tawa yang sesekali meledak, dan perasaan diterima apa adanya. Di sebuah kafe kecil setelah pameran, sambil menikmati secangkir teh, dia bercerita tentang kegagalannya sendiri di masa lalu, tentang bisnis pertamanya yang bangkrut dan bagaimana dia belajar bangkit. Semua orang punya cerita sedihnya masing-masing, Dinda, ujarnya, menatap cangkirnya. Bukan tentang seberapa banyak kita jatuh, tapi bagaimana kita memilih untuk berdiri lagi. Dan aku melihat kekuatan itu di matamu, meski kamu sendiri mungkin belum menyadarinya. Mendengar itu, mataku berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini, bukan karena sakit, tapi karena harapan. Dia melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak bisa lihat. Pulang ke rumah malam itu, aku merenung. Kencan, atau pertemuan antar teman, ini tidak seperti yang kubayangkan. Ini tidak menakutkan. Ini menyembuhkan. Setiap kencan setelahnya, makan malam sederhana, menonton film, sekadar jalan-jalan di taman, memperkuat keyakinan itu. Dia menghargaiku sebagai Dinda. Bukan sebagai calon ibu anak laki-lakinya, bukan sebagai trophy wife, bukan sebagai pelengkap. Tapi sebagai seseorang yang pemikirannya dia hargai, leluconnya dia tertawakan, dan kesedihannya dia pahami.
Perlahan-lahan, tanpa kusadari, ketakutanku mulai mencair. Aku mulai percaya lagi bahwa tidak semua pria seperti Mas Benny. Bahwa ada cinta yang tidak menghakimi, yang membangun, dan yang menawarkan tangan untuk bangkit, bukan mendorong untuk jatuh lebih dalam. Dan yang terpenting, aku mulai belajar memaafkan diriku sendiri, persis seperti yang dia katakan. Aku mulai melihat bahwa bab yang sudah lalu memang hanya sebuah bab, bukan seluruh ceritaku. Dan ceritaku, mungkin, baru saja menemukan titik terang yang menarik untuk dibaca. Beberapa minggu telah berlalu sejak kencan platonis kami di galeri seni. Pertemuan-pertemuan dengan Mas Rama telah menjadi penawar bagi luka lamaku. Setiap percakapan, setiap tawa yang kami bagi, perlahan-lahan membangun kembali kepercayaanku pada kemanusiaan, dan yang lebih penting, pada diriku sendiri. Kami mulai bertemu lebih sering, tidak lagi hanya di kafe tempatku bekerja, tetapi juga untuk makan malam atau sekadar berjalan-jalan menikmati sore hari. Ada sebuah kenyamanan yang tumbuh di antara kami, sebuah keakraban yang terasa alami dan tidak terburu-buru. Suatu sore yang cerah, kami duduk di sebuah taman kota, menikmati es krim yang perlahan meleleh di bawah terik matahari. Mas Rama, seperti biasa, dengan mudah membuatku tertawa dengan cerita-cerita konyol tentang rekan kerjanya. Aku merasa ringan, bahagia dalam cara yang hampir kulupakan. Dengar, katanya tiba-tiba, nada suaranya berubah menjadi lebih serius, meski senyumnya masih tersirat. Aku merasa kita sudah cukup nyaman satu sama lain. Dan ada sesuatu yang ingin kubicarakan padamu. Sesuatu tentang diriku. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Apakah ini saatnya dia mengaku punya istri atau pacar di luar sana? Kekhawatiran lamaku yang paranoid mencoba menyusup. Oh, sesuatu yang buruk? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Tidak buruk. Hanya sebuah fakta tentang kehidupanku yang mungkin relevan. Jawabnya, menatapku dengan tenang, mencoba membaca reaksiku. Aku bekerja. Dan pekerjaanku cukup menuntut. Aku adalah direktur utama di grup Arta Jaya. Kalimat itu menggantung di udara antara kami, berat dan penuh konsekuensi. Untuk beberapa detik, aku hanya bisa menatapnya. Otakku berusaha keras memproses informasi itu. Grup Arta Jaya, nama itu sangat familiar. Terlalu familiar. Itu adalah perusahaan holding besar tempat Mas Benny bekerja. Jantungku yang tadi berdebar kini seolah berhenti berdetak, lalu langsung memompa dengan kencang, membanjiri tubuhku dengan adrenalin yang membuatku limbung. Grup Arta Jaya, gumamku, suaraku serak, hampir tidak percaya. Itu tempat Mas Benny, mantan suamiku, bekerja. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, seperti mengakui sebuah bencana yang baru saja terjadi. Dia mengangguk perlahan, matanya tak lepas dariku, mengamati setiap perubahan emosi di wajahku. Aku tahu, katanya dengan lembut. Aku sudah mengetahuinya sejak awal, Dinda. Sejak kau bercerita padaku di kafe itu. Aku terdiam, pikiranku kacau. Dia tahu dan tetap mendekatiku? Apa motivasinya? Rasa panik mulai menjalar. Apa artinya ini, Mas? Apakah ini semacam permainan? Apakah kau kenal dengan Mas Benny? Apakah ini semua adalah cara untuk, aku tidak tahu, mempermalukanku lebih jauh? Suaraku meninggi, dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan. Trauma akan pengkhianatan Mas Benny langsung muncul ke permukaan, mengaburkan segala logika dan penilaian yang baik. Dinda, tolong, dengarkan aku, pinta Mas Rama. Suaranya tegas namun tidak menghakimi. Dia meraih tanganku yang dingin dan menggenggamnya erat. Aku tidak mengenal Benny secara pribadi. Aku tahu dia ada di divisi pemasaran. Laporannya kadang sampai ke mejaku. Tapi itu saja. Ini bukan tentang dia. Ini tidak pernah tentang dia. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri yang gemetar. Tapi, kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa sekarang? Tanyaku. Suaraku masih bergetar. Karena aku ingin kau mengenal aku terlebih dahulu, jawabnya dengan jujur. Aku ingin kau melihat Rama, sang lelaki yang menyukaimu, bukan Rama,
sang direktur yang kebetulan adalah atasan mantan suamimu. Jika kau tahu dari awal, akankah kau memberiku kesempatan? Atau akankah kau langsung lari karena takut drama dan komplikasi? Aku memandangnya, dan dalam matanya yang teduh, aku hanya melihat ketulusan. Dia benar. Jika dia memberitahuku di hari pertama kami berbicara, aku pasti akan kabur. Ketakuanku akan jauh lebih besar daripada rasa tertarikku. Tapi, apa ini tidak akan jadi masalah? Tanyaku, suaraku kecil, masih diliputi kecemasan. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika keluarganya tahu? Mereka akan mengira aku melakukan ini untuk balas dendam. Mereka akan memutarbalikkan segalanya. Bayangan cibiran Bu Sinta dan Mas Benny langsung memenuhi kepalaku. Mas Rama menghela napas, lalu berkata dengan suara yang sangat meyakinkan, "Dinda, dengarkan baik-baik. Hidupmu sekarang adalah urusanku, bukan urusan mereka. Apa yang mereka pikirkan tidak penting. Apa yang kita bangun bersama, itulah yang penting." Dia memiringkan kepalanya, memastikan aku menangkap setiap katanya. Aku tidak peduli dengan gosip atau opini mereka. Yang kupedulikan adalah perasaanmu dan perasaanku. Jika kita menjalani hubungan ini dengan jujur dan tulus, itu sudah cukup. Kitalah yang menulis cerita kita sendiri, bukan mereka. Kata-katanya seperti mantra penenang. Dia tidak menyangkal bahwa akan ada tantangan atau komplikasi. Dia hanya menegaskan bahwa kita akan menghadapinya bersama, dan bahwa opini orang lain tidak memiliki kekuatan atas kebahagiaan kita. Aku takut, Rama. Aku akhirnya mengakui, menggunakan namanya tanpa embel-embel, Mas, untuk pertama kalinya. Itu terasa lebih intim, lebih jujur. Aku takut mereka akan menyakiti kita. Aku takut ini akan memengaruhi pekerjaanmu. Dia tersenyum, sebuah senyum yang penuh keyakinan dan kekuatan. Biarlah aku yang menangani ketakutan itu. Percayalah padaku. Aku sudah melalui banyak hal dalam karir dan hidupku untuk takut pada gosip kantor atau sindiran seorang mantan suami yang pahit. Dan mengenai pekerjaanku, dia menekankan, hubungan kita adalah urusan pribadi. Selama kinerja Benny profesional, tidak akan ada masalah. Dan jika dia tidak profesional, itu akan menjadi konsekuensi atas tindakannya sendiri, bukan karena hubunganku denganmu. Cara dia menyebut kita dan kita terus-menerus, seolah sedang membangun sebuah tim yang terdiri dari dia dan aku, akhirnya berhasil menenangkanku. Dia tidak memandang ini sebagai masalah. Dia memandangnya sebagai sebuah situasi yang bisa dikelola, asalkan kita solid. Aku melihatnya, lelaki yang duduk di depanku, yang dengan berani dan jujur mengungkapkan sesuatu yang dia tahu berisiko, karena dia menghargaiku dan hubungan kita. Dan pada saat itulah, ketakutanku perlahan mulai mencair, digantikan oleh sebuah rasa kepercayaan. Kepercayaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Oke, kukatakan akhirnya, mengeluarkan kata itu seperti sebuah sumpah. Oke, aku percaya padamu. Dan terima kasih. Terima kasih sudah jujur dan sudah memilih untuk memberitahuku dengan caramu sendiri. Dia mengangkat tanganku dan menciumnya dengan lembut. Terima kasih sudah tidak kabur, balasnya, matanya berbinar. Sekarang, apakah kita bisa kembali membicarakan hal yang lebih penting? Es krimku meleleh semua nih. Tawa akhirnya keluar dariku, melepaskan ketegangan yang tersisa. Kebenaran itu telah terungkap, dan alih-alih menghancurkanku, itu justru membuatku merasa lebih aman. Dia tahu segalanya, dan dia tetap memilih untuk berada di sisiku. Itu adalah sebuah kenyataan yang, untuk pertama kalinya, terasa lebih kuat daripada semua ketakutanku. Waktu berjalan dengan caranya yang ajaib. Bersama Rama, hari-hari terasa seperti diwarnai dengan palet yang lebih cerah dan berani. Setiap ketakutan yang sempat menggerayangi diriku setelah pengakuan posisinya perlahan-lahan mencair, digantikan oleh keyakinan yang kokoh bahwa pria di sampingku ini berbeda. Dia tidak pernah menjadikan statusnya sebagai senjata atau tameng. Dia tetap Rama yang kukenal di kafe, yang mendengarkan dengan sabar dan membuatku tertawa dengan lepas. Namun, ada sebuah kelembutan dan perlindungan baru dalam caranya memandangku, sebuah pengakuan diam-diam bahwa kita sekarang adalah sebuah entitas yang nyata,
dan dia akan menjaga entitas itu dengan segenap kemampuannya. Suatu Jumat sore, kafe sudah sepi. Maya sedang membereskan persediaan di gudang, meninggalkanku sendirian di area utama yang diterangi sinar matahari sore yang keemasan. Saat itulah Rama masuk. Dia tidak membawa laptopnya. Sebaliknya, di tangannya ada sebuah buket kecil bunga lavender, favoritku, dan senyumnya yang khas yang selalu bisa membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. "Kafe sudah mau tutup?" tanyanya, mendekatiku. "Sebentar lagi. Ada pesanan untuk dibawa." "Mas?" tanyaku sambil tersenyum. "Masih berlagak biasa." "Ada. Tapi bukan Americano," jawabnya, matanya berbinar penuh arti. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna beludru hitam dari saku jasnya dan meletakkannya di atas kaunter kayu yang mengilap antara kami. Jantungku langsung berdebar kencang, mengenali bentuk dan makna dari benda itu. "Dinda," katanya, suaranya rendah dan serius, namun penuh dengan kehangatan. "Tempat ini adalah tempat di mana aku pertama kali benar-benar melihat MU. Bukan hanya sebagai pelayan kafe yang cantik, tapi sebagai seorang wanita kuat yang sedang berjuang, dengan hati yang terluka tapi masih berani untuk bertahan." Aku hanya bisa menatapnya, mulutku terbuka sedikit, napas tertahan. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah cincin pertunangan dengan sebuah batu safir biru yang elegan, warna yang kukatakan padanya beberapa minggu lalu sebagai warna yang membuatku merasa tenang dan berani, berkilau lembut di bawah lampu kafe. "Aku tahu jalan kita tidak biasa. Aku tahu ada masa lalumu yang rumit dan masa depan kita mungkin tidak selalu mudah. Tapi setelah semua yang telah kita lalui, setelah setiap percakapan dan tawa yang kita bagi, aku tidak bisa membayangkan masa depanku tanpa kehadiranmu di dalamnya." Dia berhenti sejenak, menatap mataku dalam-dalam. "Dinda, maukah kau menikah denganku? Maukah kau membangun sebuah kehidupan baru bersamaku, di mana kita menulis cerita kita sendiri, jauh dari bayang-bayang siapapun?" Air mata langsung memenuhi mataku, tetapi kali ini, air mata itu murni kebahagiaan. Tidak ada jejak rasa sakit atau keraguan. Tanganku gemetar saat kuulurkan. "Rama." "Iya," bisikku, suaraku serak karena emotion. "Iya, aku mau. Aku mau menikah denganmu." Sebuah tawa yang ringan dan lega akhirnya keluar, bercampur dengan isak tangis bahagia. Dia tersenyum lebar, matanya juga berkaca-kaca. Dengan tangan yang lembut tapi pasti, dia memasangkan cincin itu ke jariku. Pas sekali. Seolah memang sudah ditakdirkan untuk berada di sana. Dia kemudian membelokkan kaunter dan memelukku erat-erat, mengangkat dan memutarku sedikit, membuatku terkikik seperti gadis kecil. "Kau telah membuatku menjadi pria paling berbahagia di dunia," bisiknya di telingaku. Saat itulah Maya keluar dari gudang. Melihat kami berpelukan dan cincin di jariku, dia berteriak kegirangan. "Akhirnya! Aku sudah menunggu sejak lama." Dia berlari dan memeluk kami berdua, hampir membuat kami terjatuh. Malam itu, duduk di apartemen kecilku dengan secangkir teh, kami mulai membicarakan pernikahan. Cincin safir biru itu berkilau di jariku, sebuah pengingat nyata akan janji yang baru saja diucapkan. "Aku ingin pernikahan yang sederhana saja, Rama," kataku, memegang tangannya. "Tidak perlu yang mewah atau besar-besaran. Hanya untuk orang-orang terdekat kita yang tulus mendukung kita." Dia mengangguk, mengusap punggung tanganku dengan jempolnya. "Aku setuju. Tapi, Dinda, ada satu hal." Nada suaranya membuatku menatapnya. "Aku ingin kita mengundang Mas Benny dan keluarganya." Aku langsung membeku. Semua kebahagiaan yang kurasakan seakan sirna seketika, digantikan oleh kecemasan yang familiar. "Apa? Mengapa? Mereka akan datang hanya untuk menertawakan kita, untuk meremehkanku. Mereka akan berpikir aku melakukan ini untuk balas dendam, atau bahwa kau adalah bagian dari rencanaku. Itu akan menjadi mimpi buruk, Rama." "Dinda, dengar," katanya dengan tenang, menatapku dengan mata yang penuh pengertian tapi juga tekad. "Jika kita tidak mengundang mereka, itu justru akan memberi mereka senjata. Mereka akan berkata kita takut, kita malu, kita menyembunyikan sesuatu. Dengan mengundang mereka, kita menunjukkan bahwa kita tidak punya apa-apa untuk disembunyikan.
Bahwa kebahagiaan kita nyata dan tidak peduli dengan keberadaan mereka. Dia memegangi bahuku. Kita mengundang mereka bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Untuk menunjukkan pada dunia, dan terutama pada dirimu sendiri, bahwa kamu telah benar-benar move on. Bahwa mereka tidak memiliki kekuatan atasmu lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami logikanya. Itu terdengar masuk akal, tapi rasa takut itu masih kuat. Tapi, bayangkan cibiran mereka, Rama. Tatapan sinis mereka. Aku tidak yakin aku cukup kuat untuk menghadapinya di hari yang seharusnya menjadi hari terbahagiaku. Kau tidak perlu kuat sendirian, katanya dengan lembut tapi meyakinkan. Aku akan ada di sampingmu. Setiap detiknya. Dan percayalah padaku, melihatmu bahagia bersamaku, di sebuah pernikahan yang mereka tahu tidak akan pernah bisa mereka raih, adalah hukuman terbesar untuk mereka. Biarkan mereka melihat bahwa kamu sekarang dihargai, dicintai, dan diprioritaskan. Biarkan rasa iri itu menggerogoti mereka dari dalam. Dia berdiri dan berjalan berkeliling ruangan. Pikirkan ini, sayang. Ini adalah pembuktian terakhir. Penutup yang sempurna untuk bab lamamu dan pembuka yang indah untuk bab baru kita. Kita akan mengadakan pernikahan sederhana namun elegan, penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Dan kehadiran mereka, dia menegaskan, hanya akan menjadi pengingat bagi mereka sendiri tentang apa yang mereka lewatkan dan apa yang mereka hancurkan. Aku memandangnya, lelaki yang begitu yakin dan protektif. Dia tidak hanya memikirkan hari ini, tapi juga masa depanku, kebebasanku dari belenggu masa lalu. Dia ingin memastikan bahwa aku benar-benar bebas, bahkan dari hantu-hantu yang mungkin masih membayangi. Aku menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, kukatakan, suaraku masih gemetar tapi dipenuhi dengan keyakinan baru. Kita undang mereka. Tapi, kau janji akan tetap di sampingku sepanjang hari. Dia berlutut di depanku, memegangi kedua tanganku. Aku berjanji. Aku akan ada di sampingmu, bukan hanya sepanjang hari pernikahan kita, tapi sepanjang hidup kita. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu, Dinda. Percayalah. Dan dengan janji itu, rasa takutku perlahan berubah menjadi sebuah tekad. Sebuah tekad untuk tidak hanya menjalani hari bahagiaku, tetapi juga untuk menutup masa laluku dengan cara yang paling elegan. Dengan menunjukkan bahwa aku telah menang, bukan dengan balas dendam, tapi dengan menemukan cinta sejati dan kebahagiaan yang mereka sendiri tidak pernah bisa memberikannya. Persiapan pun dimulai, dengan sebuah tantangan baru yang harus kami hadapi. Tetapi kali ini, aku tidak sendirian. Hari yang dinanti-nanti dan kutakuti akhirnya tiba. Pagi itu, udara terasa berbeda. Gemericik hujan ringan di luar jendela kamar Bridal seolah membersihkan dunia untuk sebuah awal baru. Aku, Dinda, duduk di depan cermin, dengan wajah yang sudah dirias sempurna. Gaun pengantin sederhana nan elegan berpayet halus yang kupilih dengan cermat melekat sempurna di tubuhku. Jauh berbeda dari gaun murahan yang dipaksakan Bu Sinta untuk kukenakan di pernikahan pertamaku dulu. Namun, di balik aura tenang yang kuproyeksikan, ada sekumpulan kupu-kupu yang berkecamuk ganas di dalam perutku. Maya, yang menjadi bridesmaidku, memegangi pundakku dari belakang, matanya memantulkan kekhawatiran yang sama lewat bayangan cermin. Sudah siap, Dint? Tanyanya, suaranya lembut. Untuk menikahi Rama? Selalu, jawabku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi untuk menghadapi mereka. Suaraku sedikit bergetar. Aku tidak tahu, Mei. Apa ini ide yang bagus? Sebelum Maya sempat menjawab, seorang panitia pernikahan menyelinap masuk, wajahnya sedikit cemas. Bu Dinda, mereka sudah datang. Keluarga mantan suami ibu. Mereka duduk di barisan belakang. Jantungku langsung berdebar kencang. Mereka benar-benar datang. Aku mengangguk pelan, berusaha menelan ludah yang tiba-tiba terasa kental. Terima kasih infonya. Begali panitia itu pergi, Maya berbisik keras. Lihat, mereka datang karena penasaran, Dinda. Karena iri. Mereka ingin melihat apakah kamu terpuruk. Tapi mereka justru akan melihat sebaliknya. Ingat, kamu adalah pengantin yang cantik dan dicintai oleh seorang pria hebat. Mereka hanya penonton yang tidak diundang untuk kebahagiaanmu.
Kata-kata Maya menyentuh, tapi ketakutan itu nyata. Aku membayangkan senyum kecut Mas Benny, sorot mata penuh hina dari Bu Sinta, dan mungkin cibiran dari Clara, istri barunya. Mereka datang bukan untuk memberi selamat. Mereka datang untuk mengais-ngais kesalahan, untuk mencari celah kelemahan, untuk kemudian menertawakanku di kemudian hari. Tiba-tiba, handphoneku bergetar. Sebuah pesan dari Rama, "Aku di depan altar, menunggumu. Jangan lihat ke kiri atau kanan. Hanya lihat ke depan. Lihat kepadaku. Aku di sini untukmu. Selalu." Air mata langsung membasahi mataku, membuat Maya berteriak panik agar makeupku tidak rusak. Tapi air mata ini berbeda. Ini adalah air mata kekuatan. Rama tahu. Dia selalu tahu apa yang kurasakan, bahkan dari kejauhan. Pesannya adalah reminder yang sempurna. Ini tentang kami berdua, bukan tentang mereka. Dengan napas dalam-dalam, kuusap air mataku dengan hati-hati. Dia benar, Mei. Aku hanya perlu fokus pada Rama. Pada kebahagiaanku. Tepat sekali, sahut Maya, tersenyum lega. Sekarang, tarik napas, busungkan dada, dan tunjukkan pada mereka ratu yang sebenarnya ada dalam dirimu. Saat musik pembuka dimulai, jantungku berdebar kencang. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat sekilas para tamu yang sudah berdiri. Lalu, pandanganku tertumbuk pada mereka. 3 sosok yang duduk di bangku belakang. Mas Benny dengan setelan jas yang agak kekecilan, Clara dengan gaun merah menyala yang terlalu glamor untuk acara siang hari, dan Bu Sinta dengan ekspresi wajah yang masam, matanya menyapu ruangan dengan penilaian yang kritis. Mereka terlihat seperti orang yang salah tempat, tapi dengan arogannya mereka pamer seolah merekalah bintangnya. Aku menarik napas terakhir dalam-dalam, mengingat pesan Rama. Hanya lihat ke depan. Lihat kepadaku. Pintu dibuka lebar. Semua kepala menengok ke arahku. Rasanya seperti berjalan di atas panggung, dengan ratusan pasang mata menatap. Tapi aku tidak melihat ke kiri atau kanan. Aku menatap lurus ke depan, ke ujung Aisley, di mana Rama berdiri dengan gagahnya. Dia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang sederhana namun sangat elegan, dan matanya, matanya, hanya memandangku. Penuh cinta, kebanggaan, dan sebuah keyakinan yang begitu kuat hingga seakan mengalir menyusuiku, memberiku kekuatan untuk melangkah. Aku bisa merasakan, bukan melihat, tatapan dari arah mereka. Tatapan yang awalnya mungkin sinis, lalu berubah menjadi keheranan, dan akhirnya, aku bisa menebaknya, menjadi kejengkelan. Mereka melihatku, Dinda yang dulu mereka anggap tidak layak, sekarang berjalan dengan penuh percaya diri menuju pria yang jelas-jelas berada di liga yang berbeda dengan Mas Benny. Setiap langkahku mendekati altar terasa seperti kemenangan kecil. Aku mendengar bisikan-bisikan dari para tamu, pujian tentang penampilanku, tentang betapa serasinya kami berdua. Dan aku tahu, mereka, Mas Benny, Clara, Bu Sinta, juga mendengarnya. Setiap pujian itu adalah tamparan kecil bagi mereka. Saat akhirnya sampai di ujung Aisley, Rama menyambut tanganku. Genggamannya hangat dan kuat. Dia membungkuk sedikit dan berbisik pelan. Hanya untukku, kau cantik sekali. Dan mereka tidak bisa menyentuh kita. Dia lalu menuntunku ke altar. Dan untuk sesaat, sebelum prosesi dimulai, pandanganku secara tidak sengaja tertuju ke arah mereka. Dan benar. Wajah Mas Benny pucat pasi. Matanya membelalak seperti melihat hantu. Bu Sinta mencengkeram tasnya dengan erat, mulutnya terbuka kecil, tidak percaya. Sementara Clara hanya bisa memandang dengan iri pada gaun dan cincinku, lalu melirik suaminya dengan pandangan penuh tanya. Rama memeras tanganku, mengalihkan perhatianku kembali padanya. Sudah kubilang, bisiknya, matanya berbinar, jangan lihat ke samping. Aku menjawab dengan genggaman yang lebih erat, dan sebuah senyum kecil yang penuh arti. Pertempuran mungkin belum selesai, tetapi babak pertamanya telah dimenangkan. Mereka datang untuk menertawakan, tetapi yang mereka dapatkan adalah sebuah pemandangan yang akan menghantui mereka untuk waktu yang lama. Kebahagiaan sejatiku, yang tidak pernah bisa mereka berikan, dan yang sekarang tidak akan pernah bisa mereka rusak. Udara di dalam ruangan pernikahan terasa penuh dengan energi yang campur aduk, haru, sukacita, dan antisipasi.
Aroma bunga melati dan mawar berpadu dengan wewangian elegan para tamu, menciptakan suasana yang seharusnya magis. Namun, di balik aura tenang yang kujaga, setiap langkahku di Aisley seolah bergema, diperkuat oleh detak jantungku sendiri yang berdebar kencang bagaikan genderang perang. Aku berpegang erat pada lengan ayahku, yang memberiku kekuatan dengan pelanannya yang mantap. Dari sudut mataku, tanpa sengaja, aku menangkap sosok mereka. 3 siluet yang duduk kaku di bangku belakang, seperti noda hitam pada kanvas yang indah. Mas Benny, dengan postur tubuhnya yang sedikit membungkuk, seolah berusaha menyembunyikan diri. Clara, di sampingnya, dengan tatapan tajam yang menyapu setiap detail gaunku, perhiasanku, dan dekorasi, seorang auditor yang siap memberi nilai gagal. Dan Bu Sinta, sang jenderal, dengan ekspresi masam yang tak tersamarkan, bibirnya mengerut seolah baru menghisap lemon. Aku memaksakan pandanganku lurus ke depan, mengikuti nasihat Rama. Tapi seperti magnet, perhatianku tertarik pada mereka. Aku bisa membayangkan bisikan-bisikan sarkastik mereka, cibiran rendah yang mereka tukarkan. Gaunnya sederhana sekali, tidak seperti punya Clara. Dia masih kurus, pasti belum makan enak. Pantas bisa dapat suami baru, pasti karena desperasi. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas bara, dibakar oleh tatapan mereka yang penuh penghakiman. Tiba-tiba, musik berubah, menandakan aku hampir sampai. Dan di saat itulah, aku melihatnya. Rama. Dia berdiri tegak di ujung altar, membelakangi panel kaca besar yang memantulkan cahaya sore. Dia tidak hanya menatapku, dia menyinariku dengan seluruh keberadaannya. Wajahnya yang biasanya serius dalam rapat direksi sekarang lembut, dipenuhi oleh kekaguman dan cinta yang begitu tulus hingga hampir tak kupercaya. Senyum kecilnya, yang hanya untukku, seolah berkata, "Aku di sini. Kamu aman." Kekuatan yang kurasakan dari pandangannya begitu nyata, membuatku bisa, untuk sesaat, benar-benar mengabaikan keberadaan mereka. Napasku yang tadinya pendek dan tersengal menjadi lebih teratur. Langkahku yang gemetar menjadi lebih pasti. Aku tidak lagi menjadi korban yang dihakimi. Aku menjadi seorang wanita yang dipilih, dihargai, dan dicintai. Saat jarak antara kami tinggal beberapa meter, sesuatu yang aneh terjadi. Dari bayangan di panel kaca di belakang Rama, pantulan itu memberiku sudut pandang yang jelas ke arah barisan belakang. Dan di sanalah, aku menyaksikan perubahan drastis itu. Wajah Mas Benny, yang tadi masih bisa memaksakan senyum kecut, sekarang pucat pasi. Semua warna menghilang dari pipinya, meninggalkan wajahnya abu-abu dan berkeringat. Matanya membelalak, tidak percaya, terpaku pada Rama. Bibirnya yang tipis terbuka sedikit, seperti ikan yang kehabisan oksigen di darat. Dia mengenali sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Clara, di sampingnya, tidak lagi melihat kepadaku. Dia memandang Rama dengan bingung, lalu menatap suaminya yang seperti melihat hantu, dan kembali ke Rama. Kerutan di dahinya menunjukkan bahwa otaknya sedang bekerja keras, mencoba memecahkan teka-teki yang tidak masuk akal baginya. Tapi yang paling memuaskan adalah ekspresi Bu Sinta. Sang ratu yang tak pernah goyah itu kini tampak seperti kastil kartunya tertiup angin. Mulutnya yang selalu mencibir sekarang ternganga lebar, menunjukkan gigi yang sedikit kekuningan. Tangannya, yang biasanya dilipat dengan angkuh di atas tas bermerkanya, kini mencengkram lengan Mas Benny dengan kuku yang mungkin membuatnya kesakitan. Tatapannya yang penuh penghakiman berubah menjadi ketidakpercayaan total, lalu menjadi ketakutan? Ya, ada ketakutan di matanya. Dia menyadari sesuatu yang sangat salah. Aku hampir tersenyum. Mereka akhirnya tahu siapa sebenarnya calon suamiku. Saat ayahku menyerahkan tanganku kepada Rama, suara Rama yang rendah dan tenang menyapaku, "Kamu luar biasa." Dia membantu aku naik ke altar, dan untuk sesaat, dia membiarkan tangannya tetap menggenggam tanganku, jempolnya mengusap-usap cincin pertunanganku dengan lembut. Kemudian, dengan keberanian yang diberikan oleh kekagumannya, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak langsung menuntunku untuk menghadap pendeta. Sebaliknya, dia memandangku sejenak, matanya berbinar dengan kebanggaan dan sedikit kelicikan. Lalu perlahan, sangat perlahan, dia memandang ke arah barisan belakang. Kepalanya hanya berputar sedikit,
Cukup untuk membuat mereka, yang sudah membeku seperti patung, menjadi semakin kaku. Dia tidak mengangguk, tidak tersenyum. Hanya sebuah pandangan singkat, sebuah pengakuan diam-diam bahwa ya, dia melihat mereka, dan ya, dia tahu persis siapa mereka. Itu adalah sebuah tatapan yang penuh wibawa. Sebuah pengingat halus tentang hierarki yang sekarang berlaku. Aku melihat dari sudut mataku bagaimana Mas Benny langsung menunduk, tidak sanggup menahan tatapan itu. Clara terbatuk-batuk, pura-pura membersihkan tenggorokannya. Bu Sinta, untuk pertama kalinya, memalingkan mukanya, menatap pangkuannya seolah tiba-tiba sangat tertarik dengan pola kain pada gaunnya. Rama kemudian kembali memandangku, dan senyum kecilnya kembali muncul. Sekarang, bisiknya, suaranya hanya untukku. Mari kita mulai hidup kita. Dia menuntunku untuk berdiri di hadapan pendeta. Aku berdiri di sampingnya. Punggungku sekarang menghadap kepada mereka. Tapi aku tidak perlu melihat untuk mengetahui. Aku bisa merasakan keheningan yang membeku dari arah mereka. Keheningan yang berbeda dari hikmatnya tamu lainnya. Itu adalah keheningan yang dipenuhi oleh kejutan, rasa malu, dan mungkin, untuk pertama kalinya, penyesalan. Mereka datang untuk menertawakan pengantin yang mereka anggap remeh. Tapi yang mereka temukan adalah sebuah kenyataan pahit. Pengantin itu ternyata dinikahi oleh raja dari kerajaan yang bahkan mereka sendiri tidak berani angkat kepala. Dan aku, Dinda, tidak lagi menjadi bahan tertawaan mereka, tetapi menjadi bukti nyata dari karma yang sedang berjalan. Setiap kata dari sumpah suci yang diucapkan pendeta terasa seperti mantra sakral yang mengukir takdir baru kami. Suara Rama, yang biasanya memimpin rapat dengan tegas dan berwibawa, kini terdengar lembut namun penuh keyakinan saat mengucapkan, "Ya, saya mau." Begitu pula dengan suaraku, yang meski sedikit bergetar, lantang dan jelas, memutuskan segala ikatan dengan masa lalu yang kelam. Saat Rama memasangkan cincin kawin di jari manisku, yang terukir dengan inisial kami berdua, rasanya seperti sebuah segel resmi, sebuah janji bahwa inilah awal dari kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di mana aku dihargai dan dicintai sepenuhnya. Biasanya, setelah pertukaran cincin, pasangan akan berbalik untuk disambut oleh tepuk tangan meriah para tamu sebelum menandatangani buku pernikahan. Tapi Rama tidak langsung menuntunku pergi. Tangannya masih menggenggam erat tanganku, dan matanya, yang baru saja memandangku dengan penuh cinta, sekarang berbinar dengan sebuah tekad lain. Dia memberikan isyarat halus kepada pendeta, yang mengangguk mengerti, seolah mereka telah membicarakan sesuatu sebelumnya. "Dinda," bisik Rama, suaranya rendah sehingga hanya aku yang mendengar. "Percayalah padaku untuk satu hal ini. Ini untuk kita." Sebelum aku sempat bertanya atau bahkan mengernyit, Rama sudah memandang ke arah para tamu. Senyum hangatnya tidak pudar, tetapi ada perubahan halus dalam sikapnya. Sebuah aura kepemimpinan yang alami yang tak terbantahkan, yang biasanya dia simpan untuk ruang rapat, kini terpancar lembut. "Terima kasih kepada semua yang telah hadir merayakan hari bahagia kami." Mulainya, suaranya jelas dan terbawa dengan baik, membuat semua tamu, yang tadinya sudah bersiap untuk bertepuk tangan, kembali terdiam dan memperhatikan. Kebahagiaan kami semakin lengkap dengan kehadiran orang-orang terkasih. Lalu, pandangannya secara spesifik beralih ke barisan belakang. Jantungku berdetak kencang. Dan khususnya, lanjut Rama, masih dengan senyum yang sama-sama hangat namun kini terasa sangat berbeda bagi yang memahami konteksnya. Kami sangat menghargai kehadiran rekan kerjaku, Benny, dan keluarganya. Rekan kerjaku, 3 kata itu menggantung di udara, tajam dan penuh arti. Bagi tamu lain, itu mungkin hanya sebuah pengakuan sopan. Tapi bagi mereka, dan bagiku, itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah pengingat yang tak terbantahkan tentang posisi, tentang hierarki, tentang realitas baru yang tiba-tiba mereka hadapi. Semua mata, yang sebelumnya tertuju pada kami, sekarang berputar ke arah Mas Benny, Clara, dan Bu Sinta. Aku ikut menengok, tidak bisa menahan diri. Pemandangan itu hampir saja membuatku tersenyum. Mas Benny terlihat seperti ingin ditelan bumi. Wajahnya yang tadi pucat sekarang menjadi merah padam, berkeringat deras meski AC bekerja optimal. Dia membungkuk dalam-dalam, hampir-hampir seperti menyembah, dan berusaha tersenyum tapi yang keluar hanya kedutan otot yang menyedihkan. Selamat, Mas Rama." Gumannya, suaranya nyaris tidak terdengar,
tenggelam dalam gemuruh desisan keheranan dan bisikan-bisikan yang mulai memenuhi ruangan. Banyak tamu yang adalah kolega Rama dari dunia bisnis pasti sekarang sedang menghubungkan titik-titiknya. Clara, di sampingnya, terlihat bingung dan malu. Dia memandang sekeliling, menyadari bahwa mereka sekarang menjadi pusat perhatian, dan bukan dalam cara yang baik. Dia mencoba memaksakan senyum sosialita, tetapi itu terpaksa dan tidak sampai ke matanya. Tapi yang paling tak terlupakan adalah Bu Sinta. Sang ratu yang tak pernah goyah itu kini duduk tegak kaku. Tangan mencengkeram tasnya seolah itu satu-satunya penahan hidup. Senyum palsunya membeku di wajah, terlihat sakit dan dipaksakan. Matanya, yang biasanya penuh dengan penghakiman, sekarang kosong, tidak fokus, berusaha menghindari tatapan langsung siapapun, terutama tatapan Rama. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya kehilangan semua kata-kata dan arogansinya. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa duduk terpaku, menyadari betapa dalamnya mereka telah terjatuh. Rama, seolah tidak menyadari, atau lebih tepatnya, mengabaikan, ketidaknyamanan yang telah ditimbulkannya, hanya mengangguk ringan ke arah mereka, sebuah anggukan yang bukan sebagai teman, tetapi sebagai atasan yang menerima penghormatan dari bawahannya. Lalu, dia kembali memandangku, matanya kembali lembut. "Sekarang, sayang," katanya. Suaranya kembali menjadi suara Rama yang kukenal, suara suamiku. "Mari kita tanda tangani janji kita dengan bahagia." Dia menuntunku ke meja kecil tempat buku pernikahan terbentang. Tepuk tangan akhirnya pecah, tetapi rasanya berbeda. Tepuk tangan itu bukan hanya sukacita, tetapi juga decak kagum dan mungkin sedikit kekagetan dari para tamu yang menyaksikan adegan singkat namun sangat signifikan itu. Selama kami menandatangani nama kami, aku bisa merasakan tatapan mereka dari belakang. Tatapan yang sudah bukan lagi berisi hinaan atau keinginan untuk menertawakan, tetapi tatapan yang dipenuhi oleh keheranan, rasa malu, dan mungkin, untuk pertama kalinya, rasa hormat yang dipaksakan. Rama membungkuk dan berbisik di telingaku saat kami berbalik untuk menghadapi tamu-tamu kami. "Sudah selesai. Mereka sekarang tahu tempat mereka. Dan tempatmu ada di sampingku, selalu." Aku memandangnya, mataku berkaca-kaca bukan karena sedih, tetapi karena rasa syukur yang luar biasa. Pria ini tidak hanya mencintaiku. Dia melindungiku dengan cara yang paling elegan dan paling tak terbantahkan, dengan menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada mereka yang pernah merendahkanku, bahwa nilainya jauh di atas semua perlakuan buruk mereka. Dia tidak perlu berteriak atau marah. Hanya dengan sebuah pengakuan sopan di depan umum, dia telah membalikan seluruh dinamika kekuasaan. Mereka datang untuk melihatku ditertawakan. Tapi yang mereka saksikan adalah aku dimahkotai sebagai ratu di kerajaan yang bahkan tidak bisa mereka masuki. Dan pengakuan itu, di depan altar, adalah mahkota itu sendiri. Suasana pesta pernikahan berlangsung hangat dan riuh. Lantunan musik jazz yang soft mengalun dari band kecil di sudut ruangan, bercampur dengan gemericik tawa dan obrolan riang para tamu. Lampu-lampu temaram dan hiasan bunga-bunga segar menciptakan atmosfer yang intim dan elegan, persis seperti yang kuinginkan. Aku dan Rama berkeliling dari meja ke meja, menerima ucapan selamat dan pelukan hangat dari teman-teman dan keluarga yang tulus mendukung kami. Setiap senyuman, setiap tepukan di punggung, seolah membasuh sisa-sisa luka lama yang masih membekas. Namun, di balik semua keceriaan itu, ada sebuah meja yang menjadi semacam pulau kesunyian di tengah lautan kebahagiaan. Meja tempat Mas Benny, Clara, dan Bu Sinta duduk. Mereka seperti tiga patung yang kaku, hampir tidak menyentuh hidangan mewah yang disajikan di depan mereka. Clara sesekali mencoba memulai percakapan dengan tamu di meja sebelah, tetapi hanya mendapat senyum simpul yang cepat sekali berbalik. Mereka adalah orang asing di tengah pesta ini, dan setiap orang, termasuk mereka sendiri, menyadarinya. Aku melihat dari kejauhan bagaimana Mas Benny terus mengelap keringat di dahinya dengan sapu tangan, meski suhu ruangan cukup sejuk. Bu Sinta duduk tegak dengan ekspresi masam, matanya menyapu ruangan, mungkin masih berusaha memproses kenyataan yang mengejutkannya. Clara terlihat gelisah, jarinya mengetuk-ngetuk meja, tidak bisa menyembunyikan kebosanannya dan mungkin juga keinginannya untuk segera pergi. Rama, yang selalu peka, memegang lenganku. "Mereka mencoba menyelinap pergi," bisiknya,
matanya yang tajam juga mengamati meja mereka. Tapi mereka tidak akan pergi sebelum mendapatkan pelajaran terakhir hari ini. Sebelum aku bisa protes atau merasa kasihan. Karena ya, sedikit rasa kasihan itu muncul, Rama sudah menuntunku berjalan perlahan ke arah meja mereka. Tangannya yang menggenggam tanganku terasa mantap, memberiku kekuatan. "Benny, Ibu Sinta, Clara," sapa Rama dengan suara ramah yang tetap berwibawa, menghentikan segala bentuk percakapan kecil di meja-meja sekitarnya. Semua mata kembali tertuju pada kami. "Senang sekali kalian bisa stayet untuk menikmati hidangan. Apakah semuanya sudah sesuai?" Mas Benny langsung berdiri begitu cepat hingga kursinya nyaris terjatuh ke belakang. "Mas Rama, Ibu Dinda, selamat. Pesta yang sangat-sangat bagus," katanya, gagap dan nervous. Keringatnya semakin deras. Clara hanya mengangguk kaku, memaksakan senyum. Bu Sinta berdiri perlahan, mencoba menjaga sisa-sisa martabatnya dengan mengangguk singkat. "Selamat," katanya. Suaranya datar dan hampir tidak terdengar. "Terima kasih," jawabku, mencoba tersenyum sopan. Rama tetap memegangi tanganku. "Kebetulan, Benny," lanjut Rama, suaranya sengaja dibuat cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu di sekitar, termasuk beberapa kolega bisnisnya yang duduk tidak jauh. "Aku sempat melihat sekilas laporan kinerja tim marketing untuk triwulan ini." Dia berhenti sejenak, membuat Mas Benny semakin tegang. Napasnya tertahan. "Angkanya kurang bagus, ya? Khususnya pada proyek yang kamu handle langsung." Wajah Mas Benny berubah dari merah menjadi abu-abu pucat dalam sekejap. "Itu, kami sedang berusaha memperbaikinya, Mas. Kendala di lapangan." Rama mengangkat tangannya dengan halus, memotongnya. "Kita tidak perlu membahasnya detail di sini, di pesta pernikahanku." Senyumnya tetap ada, tapi matanya tajam. "Tapi kita harus bicara serius Senin depan di kantor. Jam 9 tepat. Bring all the data and your mitigation plan." Itu bukan sebuah undangan. Itu adalah sebuah perintah. Sebuah ultimatum yang diumumkan dengan sopan di tengah pesta pernikahan. Aku bisa melihat getaran halus di tangan Mas Benny. Tentu, Mas Rama. 9 tepat. Saya akan siap." Clara, yang mendengar itu, memandang suaminya dengan mata berapi-api, campuran antara malu dan marah. Bu Sinta menunduk, tidak sanggup lagi menatap siapapun, menyadari bahwa tidak hanya martabat keluarga yang hancur, tetapi juga mata pencaharian anaknya sekarang berada dalam bahaya yang sangat nyata, dan di tangan pria yang sekarang menjadi suami mantan menantunya. Rama kemudian berpaling ke arahku, senyumnya kembali menjadi lembut. "Sekarang, sayang, saya dengar kue pengantinnya sudah dipotong. Mari kita ambil foto bersama sebelum mereka mencoba kabur lagi." Ucapan itu sengaja didengar mereka, sebuah sindiran halus bahwa usaha mereka untuk menghindari malu ini sia-sia. Kami pun berbalik, meninggalkan mereka dalam keadaan hancur dan terdiam. Saat kami berjalan menuju ke meja kue, aku memandang Rama. "Apakah itu perlu?" tanyaku, suaraku berbisik. Dia menatapku, matanya penuh dengan keyakinan. "Mereka datang untuk mengukur kita, Dinda. Untuk merendahkanmu. Aku hanya menunjukkan pada mereka realitasnya. Realitas di mana tindakan memiliki konsekuensi, dan di mana karir Benny, yang selalu mereka banggakan dan mereka gunakan untuk merendahkanmu, sangat bergantung pada kinerjanya, dan pada penilaianku. Itu bukan balas dendam. Itu adalah penegasan ulang hierarki." Dia menuntunku ke depan untuk memotong kue, dan saat aku melakukannya, aku melirik ke belakang. Mereka masih berdiri di meja mereka, kaku dan hancur. Mas Benny tampak seperti ingin muntah. Clara sedang membisiki sesuatu dengan kasar padanya, wajahnya merah marah. Bu Sinta hanya duduk kembali, menatap kosong ke piringnya. Semua arogansinya akhirnya runtuh total. Karmanya telah dimulai. Itu bukan dengan teriakan atau kemarahan, tetapi dengan sebuah percakapan sopan di tengah pesta. Dengan sebuah janji meeting di hari Senin yang akan menghantui setiap detik akhir pekan mereka. Dengan sebuah pengingat bahwa sumber gaya hidup mereka yang mereka pamer-pamerkan itu sangatlah rapuh, dan sekarang berada di tangan orang yang sangat mereka hina. Dan sebagai permulaan, itu terasa adil. Aku menggenggam tangan Rama lebih erat,
siap untuk memotong kue dan benar-benar memulai hidup baruku. Sementara mereka tetap terpaku pada meja mereka, terjebak dalam kubangan rasa malu dan kekhawatiran yang mereka ciptakan sendiri. Setelah momen memotong kue, suasana pesta kembali riuh. Aku dan Rama berkeliling lagi, kali ini untuk menawarkan kue kepada tamu-tamu terdekat. Tawa dan canda mengisi udara, namun aku masih bisa merasakan kehadiran mereka seperti titik beku yang tak mencair di sudut ruangan. Mereka masih duduk di meja mereka, seolah dikarantina oleh aura ketidaknyamanan mereka sendiri. Clara terlihat semakin tidak sabar, berkali-kali melirik jam tangannya dan berbisik sesuatu pada Mas Benny yang hanya bisa mengangguk lesu. Bu Sinta masih seperti patung, tapi kini matanya mulai berani mengamati sekeliling lagi, mungkin mencari celah untuk menyelamatkan muka. Kami sengaja mengambil rute yang membawa kami kembali ke dekat meja mereka. Saat kami mendekat, Bu Sinta tiba-tiba berdiri. Ada sebuah cahaya keputusasaan di matanya, seolah dia memutuskan bahwa jika dia harus berada di sini, dia akan mencoba untuk mengontrol sesuatu, apapun itu. Dia menyambar sebuah gelas anggur dari atas meja, dan melangkah menghadang kami dengan senyum palsu yang sudah kukenal terlalu baik. "Dinda, sayang," katanya. Suaranya dibuat manis tapi terpaksa, seperti sirup yang sudah basi. "Selamat ya, benar-benar tidak menyangka. Wah, pestanya sangat lively. Dekorasinya cantik, pasti mahal ya?" Dia memause, matanya menyipit sedikit, menyiapkan tusukan berikutnya. Untungnya Mas Rama mau dan mampu membiayai semuanya. "Ibu senang melihatmu akhirnya, terbantu." Ucapannya penuh dengan racun yang dibungkus manis. "Tidak menyangka bahwa ada yang mau menikahimu. Mahal, berlebihan untuk orang sepertimu. Terbantu, kamu tidak mampu sendiri, kamu masih proyek amal." Rama, yang berdiri di sampingku, tidak langsung bereaksi. Dia hanya mengangkat alisnya, menunggu. Aku sendiri merasakan panas naik ke pipi, tapi sebelum aku bisa membalas, Rama sudah melangkah sedikit ke depan. Senyumnya tidak pudar, tapi sekarang ada sesuatu yang lebih tajam di baliknya. "Terima kasih, Bu Sinta," jawab Rama dengan suara yang tenang namun jelas, membuat beberapa tamu di sekitar kami yang mendengar percakapan itu melambatkan obrolan mereka. Sebagai seorang direktur, tentu saja saya merasa bertanggung jawab untuk membiayai istri saya dengan layak. Memberinya yang terbaik adalah prioritas dan kebanggaan saya. Dia memause, menatap Bu Sinta langsung, seolah menikmati ketidaknyamanan yang mulai terpancar dari wanita itu. Tidak seperti beberapa orang, yang mungkin harus berhutang atau memaksakan diri secara finansial hanya untuk hal-hal tertentu. Bukan. Bruak itu adalah suara yang hampir bisa kudengar. Suara tameng arogansi Bu Sinta yang akhirnya pecah berkeping-keping. Wajah Clara, yang berdiri di belakang Bu Sinta, langsung berubah merah padam. "Apa? Hutang? Hutang apa?" Dia membisikkan dengan nada tinggi dan penuh panik pada Mas Benny, yang wajahnya langsung menjadi abu-abu lagi, lebih pucat dari sebelumnya. Mas Benny mencoba menarik lengan istrinya, berusaha membungkamnya, tapi sudah terlambat. Kerusakan sudah terjadi. Ekspresi Clara yang bingung dan marah adalah konfirmasi yang lebih jelas dari kata-kata apapun. Bu Sinta tercekat. Mulutnya terbuka tutup, berusaha mencari kata-kata untuk menyangkal atau mengalihkan pembicaraan, tetapi tidak ada yang keluar. Senyum palsunya benar-benar hilang, digantikan oleh ekspresi kaget dan malu yang polos. Dia melihat sekeliling, menyadari bahwa beberapa pasang mata sedang menatapnya, menunggu reaksinya. Tamu-tamu yang mungkin tidak mendengar awal percakapan sekarang penasaran dengan keheningan yang canggung dan wajah merah Clara. Rama, seolah tidak menyadari badai yang baru saja ditimbulkannya, hanya tersenyum lebih lebar. "Oh, saya hanya berbicara umum, Bu Sinta, tentang pentingnya hidup sesuai kemampuan. Tapi tentu saja, saya yakin keluarga ibu sangat bijak dalam mengelola keuangan." Ucapan itu justru lebih menusuk karena terdengar seperti pujian, padahal semua orang yang mendengar tahu itu adalah tamparan. Dia kemudian memegang lenganku. "Sekarang, permisi dulu, Bu Sinta. Kami harus membagikan kebahagiaan kami ke tamu lainnya. Silakan menikmati hidangannya." Dia menuntunku pergi, meninggalkan Bu Sinta yang masih terpaku di tempatnya. Wajahnya memutih dan kemudian memerah karena malu dan marah.
Clara sekarang sedang membisiki sesuatu dengan kasar dan penuh akusasi ke telinga Mas Benny, yang hanya bisa menunduk, tidak sanggup menatap siapapun. Aib mereka, tentang hutang untuk membiayai gaya hidup atau mungkin untuk tunangan mereka sendiri, telah terbongkar di depan umum, di pesta pernikahan mantan istri yang mereka rendahkan. Rama, gumamku, masih sedikit terkejut dengan kejadian itu. Mereka datang untuk mencari kelemahanmu, Dinda, bisiknya, tangannya masih menggenggam erat lenganku. Aku hanya menunjukkan bahwa kaca di rumah mereka sendiri masih retak. Dan sekarang, mereka harus berurusan dengan itu. Aku melirik ke belakang sekali lagi. Adegan itu sungguh memilukan sekaligus memuaskan. Bu Sinta akhirnya duduk kembali, menatap pangkuannya, semua pertahanannya runtuh. Clara masih mengomel, dan Mas Benny terlihat seperti ingin menghilang. Arogansi mereka telah jatuh. Dan yang tersisa hanyalah kenyataan pahit tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Kehidupan yang dibangun di atas penampilan dan mungkin hutang. Sementara kebahagiaanku dengan Rama dibangun di atas fondasi yang kokoh, saling menghargai dan cinta tulus. Mereka datang untuk menertawakan, tetapi justru pergi dengan membawa aib mereka sendiri yang terbongkar di depan umum. Itu adalah karma yang sempurna. Keesokan harinya setelah pernikahan, dunia terasa berbeda. Sinar matahari yang menyelinap melalui jendela apartemen mewah kami, hadiah dari Rama untuk kita memulai kehidupan baru, terasa hangat dan penuh janji. Aroma kopi yang ditumbuk sendiri oleh Rama, sebuah ritual paginya, memenuhi udara, menciptakan suasana domestik yang tenang dan bahagia. Kami duduk di balkon, menikmati sarapan sederhana sambil memandangi kota yang perlahan bangun. Cincin kawin di jariku berkilau lembut, pengingat nyata bahwa ini semua bukan mimpi. Namun, di tengah kedamaian itu, pikiranku sesekali melayang kepada mereka. Aku membayangkan suasana di rumah Mas Benny pagi ini. Pasti sangat berbeda. Tiba-tiba, handphone Rama yang terletak di atas meja bergetar dengan getaran yang beruntun, menandakan sebuah panggilan telepon. Rama mengangkatnya, melihat layar, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Ini manajer SDM, bisiknya padaku sebelum mengangkat telepon. Ya, Brian. Ada apa? Aku berusaha pura-pura tidak mendengarkan, meminum jus jerukku, tetapi tidak bisa tidak menangkap percakapan sepihak itu. Proyek Aeterna? Ya, saya tahu. Itu yang ditangani tim Benny dari divisi pemasaran, kan? Ujarnya, suaranya datar dan profesional. Dia mendengarkan sejenak, sementara jari jemarinya mengetuk-ngetuk meja dengan pelan. Ya, saya sudah melihat laporan perkembangannya. Tidak memuaskan. Angka penjualan prapeluncuran sangat di bawah ekspektasi, dan analisis riset pasarnya lemah. Dia mempause, mendengarkan lagi. Aku bisa membayangkan Brian di seberang sana mungkin sedang menjelaskan sesuatu dengan gugup. Tidak, kata Rama tiba-tiba, suaranya tegas dan tidak terbantahkan. Saya tidak setuju untuk melanjutkan pendanaan tahap kedua dalam kondisi seperti ini. Proyek itu ditunda sine die. Ditunda sine die tanpa batas waktu. Ditunda untuk selamanya. Aku hampir tersedak jus jerukku. Itu adalah proyek besar. Mas Benny sering menyombongkannya di media sosial. Seolah itu adalah mahkota pencapaian karirnya. Proyek yang konon akan membawa promosi dan bonus besar. Brian, lanjut Rama, suaranya sedikit lebih lunak namun tetap berwibawa. Saya tahu ini akan berdampak pada banyak orang. Tapi kita tidak bisa membuang lebih banyak sumber daya pada sebuah kapal yang tenggelam. Susunlah tim task force kecil untuk menganalisis kegagalan ini dan cari root cause-nya. Saya ingin laporannya di meja saya Jumat depan. Dan Brian, dia menambahkan, untuk sementara, alihkan semua sumber daya yang tersisa ke proyek Helios di bawah Ibu Dian. Timnya lebih solid dan hasilnya menjanjikan. Dia mengakhiri telepon itu dan meletakkan handphonenya dengan tenang, lalu kembali menyantap toast alpukatnya seolah baru saja membicarakan cuaca. Aku menatapnya, mata membelalak. Rama, itu proyeknya Mas Benny? Kau hentikan begitu saja. Dia mengangguk, mengambil sepotong toast. Laporan kinerjanya sudah buruk selama 3 bulan terakhir. Dinda. Rencana mitigasinya tidak jelas, dan pengelolaan anggarannya berantakan. Keputusan untuk menunda bukan tentang dia.
Ini murni keputusan bisnis. Dia menatapku, matanya jujur. Aku sudah memberi dia peringatan tidak langsung di pesta pernikahan kita kemarin. Dia punya waktu untuk menyusun strategi, tapi jelas dia tidak melakukannya. Atau mungkin, dia tidak mampu. Tapi, dampaknya ke dia. Gumamku, membayangkan wajah pucat Mas Benny. Dampaknya akan besar. Akui Rama, tidak mencoba meremehkan. Dia adalah project lead. Kegagalan proyek ini akan menjadi catatan merah besar dalam performance review-nya. Bonusnya hangus. Kemungkinan promosi untuk tahun depan, yang sudah dia gembar-gemborkan pada istrinya, menurut sumberku, juga ikut hangus. Dia menghela napas. Tapi sekali lagi, Dinda, ini bukan balas dendam pribadi. Jika proyeknya bagus, aku akan mendukungnya, meski dia adalah mantan suamimu. Tapi proyeknya buruk. Dan sebagai direktur, tanggung jawabku adalah pada perusahaan, bukan pada perasaan seorang karyawan yang underperform. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Dia benar. Ini adalah bisnis. Tapi karma yang dijalankan oleh alam semesta melalui keputusan bisnis yang logis ini terasa begitu sempurna. Jadi, apa yang akan terjadi padanya sekarang? Tanyaku penasaran. Rama menghela napas. Dia akan menghadapi masa-masa sulit. Pertama, meeting dengan HR dan atasan langsungnya untuk membahas penempatan kembali yang mungkin, yang biasanya berarti posisi yang kurang strategis. Kedua, dia harus menghadapi pertanyaan dari timnya yang mungkin kecewa dan frustrasi. Ketiga, dia menatapku. Dia harus pulang dan menjelaskan semua ini pada istrinya yang, dari ceritamu dan penampilannya kemarin, tidak terkenal karena pengertiannya. Bayangan itu membuatku merinding. Clara, dengan tuntutan gaya hidupnya yang tinggi. Bu Sinta, dengan ekspektasi dan kebanggaannya pada anak laki-lakinya. Dan Mas Benny, yang sekarang kehilangan proyek andalannya. Tiba-tiba, handphoneku sendiri berdering. Sebuah pesan dari Maya. Dint, lihat IG story Clara. Dia lagi marah-marah gak jelas di mobil. Kayaknya lagi berantem sama Benny. Lol, karma is real. Aku tidak membukanya. Aku tidak perlu. Aku bisa membayangkan dengan jelas kekacauan yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Aku memandang Rama, yang kembali tenang menikmati kopinya. Dia tidak terlihat senang atau bangga. Dia hanya terlihat seperti seorang profesional yang telah membuat keputusan sulit tetapi necessary. Apakah kamu baik-baik saja dengan ini? Tanyanya padaku, matanya menatapku penuh perhatian. Aku tidak ingin keputusanku menyakiti kamu. Aku memikirkan semua penghinaan, semua air mata, semua rasa tidak cukup yang mereka tanamkan dalam diriku. Aku memikirkan undangan pernikahan yang penuh hina, dan tatapan sinis mereka di pesta pernikahanku. Aku mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Aku baik-baik saja, kataku, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memaksudkannya. Ini bukan tentang senang melihat mereka susah. Ini tentang keadilan. Dan aku percaya padamu untuk membuat keputusan yang tepat untuk perusahaan. Dia tersenyum, sebuah senyum hangat dan lega. Bagus. Sekarang, bagaimana kalau kita rencanakan bulan madu kita? Ada yang ingin ke Bali atau Lombok? Percakapan pun beralih ke hal-hal yang lebih membahagiakan. Tapi di sudut pikiranku, aku tahu bahwa bagi Mas Benny dan keluarganya, hari ini adalah awal dari sebuah badai. Badai yang mereka tanam benihnya sendiri bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang akhirnya memanennya. Karma tidak selalu datang dengan dramatis. Kadang datang melalui sebuah panggilan telepon bisnis di pagi hari yang cerah, yang mengubah segalanya. Senin pagi terasa seperti hari penghakiman bagi Mas Benny. Meski hujan gerimis yang menyelimuti kota mungkin menyembunyikan air matanya selama perjalanan ke kantor. Di dalam apartemen kami yang cerah, aku dan Rama sedang bersiap untuk hari yang santai. Rencananya kami akan melihat-lihat katalog bulan madu. Namun, pikiranku tak bisa lepas dari bayangan apa yang sedang terjadi di gedung perkantoran megah tempat Rama. Dan sekarang juga Mas Benny bekerja. Rama, seolah bisa membaca pikiranku, tiba-tiba berkata, meeting review kinerja tim Benny jam 9 pagi ini. Dia tidak terlihat bersemangat atau mendendam, hanya menyatakan sebuah fakta. Aku minta laporan real time dari Brian,
manajer SDM, dan Pak Handoko, direktur pemasarnya. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Perasaan campur aduk antara keinginan untuk melihat keadilan ditegaskan dan sisa-sisa belas kasihan yang tidak diinginkan menggelayuti diriku. Sepanjang pagi, Rama sesekali memeriksa ponselnya, membaca pesan yang masuk dengan ekspresi profesional yang sulit kubaca. Aku mencoba fokus pada brosur wisata, tetapi gagal. Tiba-tiba, ponsel Rama berdering. Bukan telepon, tapi panggilan video dari Brian. Rama mengangkatnya, dan sebelum menjawab, dia menatapku. Ini Brian. Meetingnya mungkin sudah selesai. Kau ingin mendengarkan? Hanya mendengarkan. Aku terkejut. Apa itu, pantas? Ini bukan untukmu bersukaria, Dinda, katanya dengan lembut. Ini untukmu melihat dengan matamu sendiri bahwa konsekuensi itu nyata, dan bahwa kamu tidak perlu lagi merasa seperti korban. Kau hanya perlu mendengar. Tidak akan ada yang melihatmu. Dengan jantung berdebar, aku mengangguk. Rama menerima panggilan itu, tetapi menyalakan speaker dan mematikan kamera videonya, sehingga hanya suara yang terdengar. Pak Rama, suara Brian terdengar, sedikit gugup. Meeting baru saja selesai. Bagaimana keadaannya? Tanya Rama, suaranya netral. Seperti yang diperkirakan, Pak. Pak Benny, well, dia tidak siap. Datang dengan data yang berantakan dan alasan yang tidak didukung fakta. Pak Handiko cukup kecewa, terutama dengan lemahnya analisis risiko dan rencana mitigasi yang diajukan ulang. Dan suasana hati Benny, tanya Rama, membuatku terkesima. Dia memang memperhitungkan segalanya. Dia sangat nervous, Pak. Berkeringat dingin, suaranya gemetar, beberapa kali kehilangan alur presentasi. Saat Pak Handiko menanyakan detail anggaran yang membengkak, dia hampir tidak bisa menjawab. Dia terlihat seperti orang yang terkepung. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Mas Benny, yang dulu selalu percaya diri, terlalu percaya diri, kini terpuruk di depan atasannya. Apa keputusan akhirnya? Tanya Rama. Proyek Aeterna resmi di Freze. Timnya akan dialihkan ke proyek Helios Under Budian untuk sementara. Untuk Pak Benny sendiri, Brian terdengar segan. Dia mendapat surat peringatan pertama. Performanya akan dipantau ketiga bulan ke depan. Jika tidak ada improvement, kemungkinan reposisi ke posisi yang kurang strategis, atau bahkan terminasi. Surat peringatan. Terminasi, kata-kata itu bergema di telingaku. Terima kasih, Brian. Tolong emailkan saya minutes of meetingnya. Siap, Pak Rama. Rama mengakhiri panggilan dan menatapku. Sudah kuduga. Dia jatuh karena ketidaksiapannya sendiri. Sebelum kami bisa berbicara lebih lanjut, ponselku sendiri bergetar. Sebuah pesan dari sebuah nomor yang tidak kukenal, tapi dari gaya bahasanya, aku tahu itu dari Clara. Dinda, ini Clara. Apa kau senang sekarang? Suamiku pulang dengan surat peringatan. Bisakah kau bicara pada suamimu yang baru? Ini sudah keterlaluan. Ini urusan bisnis, jangan campuri dengan urusan pribadi. Aku menunjukkan pesan itu pada Rama. Dia menghela napas. Sudah kuduga dia akan menyalahkanmu. Ini bukan urusan pribadi. Ini murni kinerja. Haruskah ku jawab? Tanyaku, merasa tidak nyaman. Biarkan aku. Rama mengambil ponselku dan membalas dengan suara yang tenang namun tegas. Ibu Clara, ini Rama, suami Dinda. Keputusan mengenai kinerja dan proyek Benny adalah murni keputusan bisnis berdasarkan data dan evaluasi tim manajemen. Dinda tidak memiliki dan tidak akan pernah memiliki pengaruh atas keputusan profesional saya di perusahaan. Saya menyarankan Benny untuk fokus meningkatkan kinerjanya alih-alih mencari kambing hitam. Itu akan lebih bermanfaat bagi karirnya. Dia mengirim pesan itu dan menyerahkan kembali ponselnya padaku. Sekarang, dia tahu bahwa menyakitimu tidak akan mengubah apapun. Masalahnya ada pada suaminya. Puasnya tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian, ponsel Rama berdering lagi. Kali ini dari sekretarisnya. Pak Rama, ada Pak Benny yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang sangat mendesak dan pribadi. Rama memandangku, lalu menjawab,
Tolong beritahu dia bahwa saya tidak ada di kantor hari ini. Dan untuk urusan pekerjaan, dia harus melalui jalur yang benar, atasan langsungnya dan HR. Baik, Pak. Rama menutup telepon. Dia mencoba melompati hierarki. Keputusasaan yang tidak profesional. Sepanjang hari, seperti yang dikatakan Rama, laporan-laporan kecil terus berdatangan. Seorang kolega mengirimi Rama pesan tentang how Mas Benny terlihat menyendiri di kantin, tidak makan, hanya menatap kosong keluar jendela. Yang lain melaporkan bahwa dia terlihat sering bolak-balik ke kamar mandi, mungkin untuk menyembunyikan wajahnya yang stres. Puncaknya adalah ketika di sore hari, Pak Handiko sendiri yang menelepon. Rama, suara direktur pemasaran itu terdengar lelah. Aku baru saja bertemu dengan Benny lagi. Dia memohon. Bahkan hampir menangis. Dia bilang ini akan menghancurkannya. Bahwa istrinya mengancam akan meninggalkannya jika karirnya hancur. Rama mendengarkan dengan serius. Apa tanggapanmu, Handoko? Aku bilang padanya bahwa tangisan tidak menyelesaikan masalah. Data yang bagus dan kerja keras yang dilakukan. Aku beri dia 3 bulan. Itu sudah lebih dari cukup baik. Setuju, kata Rama. Kita tidak bisa membiarkan sentimen mengaburkan penilaian profesional. Saat Rama menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Gambaran Mas Benny yang hampir menangis, memohon, terpatri di pikiranku. Itu adalah sebuah kejatuhan yang dramatis dari pria yang dulu begitu arogan. Apakah ini akan berakhir dengan pemecatannya? Tanyaku dengan suara kecil. Itu tergantung padanya, Dinda, jawab Rama. Duduk di sampingku dan memegang tanganku. Bukan padaku. Jika dia bisa membuktikan diri dalam 3 bulan ini, dia akan selamat. Jika tidak, ya, terminasi adalah konsekuensi logisnya. Dunia bisnis itu keras. Sayang. Aku tidak menciptakan sistem ini. Aku hanya menjalankannya dengan adil. Dia memelukku. Mereka yang menabur angin, akan menuai badai. Benny menabur ketidakprofesionalan dan arogansi. Sekarang dia menuai konsekuensinya. Ini bukan tentang kita. Ini tentang pilihannya. Aku memeluknya erat, mencari kekuatan dalam dekapannya. Hari ini, aku menyaksikan bagaimana karma bekerja melalui mekanisme dunia yang dingin dan rasional. Evaluasi kinerja, meeting, surat peringatan. Itu tidak dramatis, tetapi sangat efektif. Dan tekanan itu, yang kini menghancurkan kehidupan Mas Benny, adalah buah yang dipetiknya sendiri dari pohon kesombongan dan pengabaian yang selama ini ditanamnya. 3 bulan berlalu dengan cepat, diisi dengan persiapan bulan madu kami yang menyenangkan dan kebahagiaan rumah tangga baru yang masih terasa seperti mimpi. Namun, di balik gelembung kebahagiaan kami, seperti bayangan yang terus mengikuti, nasib Mas Benny perlahan-lahan mencapai titik terendahnya. Rama, karena posisinya, tetap mendapat pembaruan melalui saluran formal, dan terkadang, melalui bisik-bisik kolega yang tidak sengaja terdengar. Suatu sore, saat kami sedang mengepak koper untuk penerbangan ke Bali keesokan harinya, telepon kantor Rama berdering. Dia mengangkatnya, menyandarkannya di antara telinga dan bahunya sambil tetap melipat kemejanya. Handoko, sapanya, suaranya netral. Dia mendengarkan beberapa saat, dan ekspresinya berubah menjadi sedih yang dalam. Aku mengerti. Ya, itu sudah diperkirakan. Tidak, kita sudah memberikan dia setiap kesempatan. Aku berhenti mengepak, duduk di tepi tempat tidur, menunggu dengan jantung berdebar. Rama mengakhiri panggilan dan memandangiku dengan berat. Itu tadi Pak Handoko, ujarnya, duduk di sampingku. Masa evaluasi 3 bulan Benny sudah berakhir. Hasilnya, tidak ada perbaikan. Bahkan, kinerjanya di proyek Helios di bawah Budian pun di bawah standar. Dia sering absen tanpa pemberitahuan, tidak memenuhi tenggat waktu, dan ketika ditegur, dia memberikan alasan yang tidak masuk akal. Dia mengambil napas dalam-dalam. Mereka sudah melakukan meeting evaluasi terakhir tadi siang. HR sudah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja. Efektif hari ini. PHK kata itu akhirnya diucapkan. Aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan, meski sudah mengirainya akan terjadi. Bagaimana reaksinya? Tanyaku, hampir tidak bersuara.
Rama menghela napas. Dia tidak melawan. Dia hanya terduduk, pucat pasi, dan menurut Handoko, dia seperti orang yang tidak menyadari apa yang terjadi. Dia hanya mengangguk pelan, menandatangani suratnya, membersihkan mejanya dengan lambat, dan pergi tanpa berkata-kata pada siapapun. Dia memaus. Handoko bilang, itu adalah pemecatan paling menyedihkan yang pernah dia saksikan. Tidak ada amarah, tidak ada protes. Hanya kepasrahan total. Aku bisa membayangkannya. Mas Benny, yang dulu selalu penuh dengan rencana dan kebanggaan, kini berjalan keluar dari kantornya untuk terakhir kalinya, dikalahkan bukan oleh musuh, tetapi oleh ketidakmampuannya sendiri. Dan keluarganya? Gumamku, hampir tidak ingin tahu jawabannya. Sialnya, desis Rama. Beberapa jam kemudian, Bu Dian mengirimiku pesan. Ternyata Clara, istrinya, menunggu di parkiran. Dia mungkin ingin menjemput untuk makan siang atau sesuatu. Dia menyaksikan suaminya keluar dengan kardus berisi barang-barang mejanya di tangan. Mataku membelalak. Tidak. Iya. Menurut Bu Dian, Clara langsung menghampiri Benny. Wajahnya merah marah. Mereka bertengkar dengan suara keras di area parkir. Clara berteriak, "Aku sudah bilang jangan sampai dipecat. Sekarang bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan tunangan dan honeymoon kita ke Paris?" Benny hanya membungkuk, tidak membalas. Lalu Clara melihat Bu Dian dan beberapa karyawan lain yang menyaksikan dari jendela. Dia langsung malu dan murka, masuk ke mobilnya dan membanting pintu. Benny masuk di sampingnya, dan mereka pergi dengan ban yang menjerit. Aku menutup mata, membayangkan adegan memalukan dan menyedihkan itu. Rasa iba yang tidak diinginkan menyergapku, tetapi juga sebuah pengertian yang pahit bahwa ini adalah konsekuensi dari kehidupan yang mereka pilih. Kehidupan yang dibangun di atas penampilan dan materi. Keesokan harinya, saat kami sedang menunggu boarding di bandara, teleponku berdering. Anehnya, dari nomor Bu Sinta. Aku menunjukkan pada Rama, yang menganggap pelan, mengisyaratkan agar kuangkat. Dinda. Suara Bu Sinta terdengar parau dan lelah, sangat berbeda dengan nada tinggi dan penuh hina yang biasa kudengar. Ibu. Ibu minta maaf untuk segala yang terjadi. Suaranya tercekat. Benny, dia dipecat. Dan Clara. Clara meninggalkannya pagi ini. Dia pergi begitu saja, mengambil beberapa barang berharganya dan pergi. Dia bilang dia tidak mau hidup dengan seorang pecundang yang tidak punya pekerjaan. Aku terdiam. Sok. Rumah ini sunyi sekali, bisik Bu Sinta, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar kerapuhan dalam suaranya. Dan hutang-hutangnya, banyak sekali. Hutang untuk pernikahan mereka, untuk mobil, untuk gaya hidup. Sekarang semua jadi beban kami. Dia menangis pelan di telepon. Mungkin ini karma, ya? Untuk semua yang kami lakukan padamu dulu. Suaranya pecah. Ibu minta maaf, Dinda. Ibu benar-benar minta maaf. Aku melihat Rama, yang memegangi tanganku. Saya dengar, Bu Sinta, kataku. Suaraku lembut tapi tidak berjanji apa-apa. Saya turut bersedih untuk apa yang terjadi. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah konsekuensi dari pilihan yang dibuat Mas Benny dan semua orang. Tapi suamimu, dia bosnya, bisakah? Tidak, Bu, potongku dengan tegas, namun tidak keras. Rama sudah bertindak profesional. Keputusan PHK adalah berdasarkan kinerja, bukan dendam pribadi. Dan hidup saya sekarang adalah bersama Rama. Saya tidak bisa, dan tidak akan, campur tangan dalam urusan bisnisnya. Ada keheningan panjang di seberang sana, hanya terdengar isak tangis yang teredam. Ibu mengerti. Akhirnya dia berkata, suaranya hancur. Maafkan ibu telah mengganggu. Dia menutup telepon. Aku memandangi ponselku, perasaan campur aduk, sedih, lega, dan sebuah penutupan yang pahit. Rama memelukku. Kau baik-baik saja. Aku mengangguk, menekan kepala di bahunya yang kokoh. Ya, itu adalah titik nadir mereka. Mereka telah sampai di sana. Panggilan boarding untuk penerbangan kami ke Bali akhirnya diumumkan. Rama mengangkat tas karyon kami dan menggandeng tanganku.
Mari kita tinggalkan semua ini di sini, sayang. Bali menunggu. Hidup baru kita menunggu. Aku mengikuti langkahnya, meninggalkan bayangan kehancuran keluarga mereka di belakang. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Sebuah rumah tangga yang hancur, karir yang runtuh, dan hutang yang menumpuk. Itu adalah karma yang sempurna dan menyeluruh. Dan bagi kami, ini adalah waktu untuk benar-benar melangkah maju, tanpa perlu melihat ke belakang lagi. Bulan madu di Bali adalah surga. Matahari, pantai, dan waktu yang hanya dihabiskan berdua dengan Rama berhasil menghapus sisa-sisa kepahitan yang mungkin masih tersisa. Namun, sekembalinya ke Jakarta, kami menyadari bahwa gelombang kejut dari kehancuran Mas Benny masih terus menyebar, dan kali ini, dampaknya paling terasa oleh orang yang paling membanggakan status sosialnya, Bu Sinta. Beberapa minggu setelah kepulangan kami, aku mendapat telepon dari seorang teman lama yang kebetulan masih tinggal di kompleks perumahan tempatku dan Mas Benny dulu tinggal. "Din, kamu tidak akan percaya," katanya, suaranya berbisik seolah membagikan rahasia besar. "Ibu Sinta, wah, lain sekali sekarang." "Apa yang terjadi?" tanyaku, meski sudah bisa menebak. Dia seperti menghilang dari peredaran. Dulu setiap pagi pasti nongkrong di clubhouse, minum kopi sambil cerita-cerita soal Benny yang sukses atau belanja ke luar negeri. Sekarang, tidak pernah kelihatan. Rumahnya juga sepi. Bahkan, kata satpam kompleks, dia beberapa kali terlihat naik taksi online. Bukan supir pribadi lagi. Katanya mobilnya dijual untuk bayar hutang. Informasi itu membuatku terdiam. Bu Sinta, yang dulu sangat bangga dengan mobil dan sopir pribadinya, sekarang naik taksi online. Dan itu belum semua, lanjut temanku, semakin bersemangat. Teman-teman arisanannya, so-called temannya itu, pada menjauh. Aku dengar mereka bahkan membuat grup baru tanpa dia. Alasannya, ya kamu bisa tebak. Mereka bilang, udah gak level lah sekarang. Kasihan sih tapi jangan sampai kita ketularan sial. Suara temanku penuh dengan sindiran. Karma memang ada, Din. Mereka yang dulu dianggapnya teman, sekarang malah yang pertama menendangnya. Aku mengucapkan terima kasih padanya dan menutup telepon dengan perasaan aneh. Bukan senang, tapi sebuah pengakuan bahwa roda memang berputar. Karma untuk Bu Sinta tidak berhenti di situ. Suatu kali, aku dan Rama tidak sengaja bertemu dengannya di sebuah pusat perbelanjaan mewah, tempat yang dulu menjadi kandangnya. Kami sedang memilih perlengkapan rumah tangga untuk apartemen baru kami ketika aku melihatnya dari kejauhan. Dia sedang melihat sebuah set peralatan makan merek terkenal, tapi dari caranya memegangnya, dan dari baju yang agak kusam yang dikenakannya, terlihat bahwa dia hanya window shopping. Saat dia berbalik dan melihat kami, wajahnya memerah lalu berubah pucat. Dia terlihat ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Rama, dengan elegannya, justru menyapanya. "Bu Sinta, lama tidak berjumpa. Apa kabar?" tanya Rama, sopan seperti biasa. Bu Sinta tercekat, matanya berkeliaran, tidak bisa menatap kami langsung. "Baik, Mas Rama. Sedang melihat-lihat saja." Tangannya dengan cepat meletakkan kembali gelas kristal yang mahal itu, seolah takut ketahuan bahwa dia tidak mampu membelinya. "Kami sedang memilih barang untuk apartemen baru," ujar Rama, dengan santai menyentuh pinggangku. "Dinda memang perlu banyak peralatan baru untuk dapur impiannya." Ucapan itu seperti pisau yang menancap di hati Bu Sinta. Aku bisa melihatnya menyipitkan mata, menahan rasa malu dan iri yang jelas terlihat. Dulu, dialah yang selalu meremehkan masakanku, yang selalu membandingkan peralatan dapur rumahnya yang mewah dengan peralatanku yang sederhana. Selamat ya," gumannya, ingin segera pergi. "Saya, ada janji dulu." Tapi sebelum dia pergi, seorang sales wanita yang mengenal Rama, mungkin dari event-event perusahaan, menghampiri kami dengan senyum lebar. "Pak Rama, Ibu Dinda, apa ada yang bisa saya bantu? Barang-barang koleksi terbaru kami sedang diskon untuk member VIP. Silakan dilihat." Perlakuan istimewa yang diberikan sales itu kepada kami, kontras dengan sikapnya yang mengabaikan Bu Sinta, adalah tamparan terakhir yang membuatnya tidak tahan. Dia membalikkan badan dan berjalan cepat pergi, meninggalkan kami dengan sales yang masih tersenyum. "Tidak perlu merasa bersalah," bisik Rama padaku,
memegangi tanganku. Dia menuai apa yang dia tabur. Dulu dia membanggakan materi dan status untuk merendahkanmu. Sekarang, dia kehilangan keduanya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari tetangga lama lainnya bahwa Bu Sinta terpaksa pindah dari kompleks perumahan mewah itu. Rumahnya, yang dulu selalu dibanggakannya, disita bank karena tidak mampu membayar KPR, yang mungkin juga digunakan untuk menutupi hutang-hutang Mas Benny. Dia dikabarkan pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari lingkaran sosial lamanya. Aku membayangkan wanita yang dulu begitu perkasa dan penuh arogansi itu, sekarang hidup sendirian, karena Mas Benny, menurut kabar, pergi keluar kota untuk mencoba memulai baru tanpa beban keluarganya, di sebuah tempat yang asing dan sederhana. Teman-temannya yang dulu sudah menghilang. Status sosialnya yang dibanggakan runtuh total. Itu adalah karma yang sempurna untuknya. Bukan hukuman fisik atau kemiskinan yang menyiksa, tetapi kehilangan hal yang paling dia hargai dalam hidup. Gengsi, pengakuan sosial, dan kendali atas orang lain. Dia yang dulu menjadikan materi dan status sebagai senjata, sekarang dilucuti oleh hal yang sama. Dan dalam keheningan apartemen baruku yang nyaman, dengan Rama di sampingku, aku akhirnya benar-benar bisa menarik napas lega. Luka yang ditinggalkan olehnya akhirnya mulai memudar, bukan karena balas dendam, tetapi karena aku menyadari bahwa hidupku yang sekarang, penuh dengan cinta, rasa hormat, dan kedamaian, adalah jawaban terbaik untuk semua kekejamannya di masa lalu. Dia telah menjadi bayangan dari dirinya sendiri, sementara aku telah tumbuh menjadi versi yang lebih baik. Bulan-bulan berlalu, membawa serta sisa-sisa drama masa lalu seperti dedaunan yang diterbangkan angin. Kehidupan baru kami, aku dan Rama, diisi dengan rutinitas yang penuh kehangatan dan tawa. Aku memutuskan untuk tidak kembali bekerja di kafe, tetapi dengan dukungan penuh Rama, aku membuka usaha catering sehat kecil-kecilan dari rumah, sebuah passion yang dulu selalu dihina oleh Bu Sinta sebagai pekerjaan rendahan. Usahaku justru mulai dikenal dan mendapat pesanan rutin dari beberapa kantor, termasuk beberapa kolega Rama. Suatu sore yang cerah, kami memutuskan untuk berbelanja kebutuhan bulanan di sebuah mall besar. Tanganku yang tergandeng erat dengan Rama sesekali secara tidak sadar meraba perutku yang masih rata, membisikkan rahasia kecil yang hanya kami berdua dan dokter yang tahu. Sebuah kehidupan baru sedang tumbuh di sana. Kami sedang asyik memilih buah-buahan segar ketika sebuah sosok familiar membuatku membeku. Di ujung lorong yang sama, berdiri Mas Benny. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya sederhana dan agak lusuh, jauh dari setelan bermerek yang dulu selalu dipakainya. Dia sedang membandingkan harga dua merek mie instan dengan ekspresion yang serius dan letih. Dia tidak melihat kami, sepenuhnya terserap dalam perhitungan ekonomi barunya. Rama merasakan kekakuanku. Dia mengikuti pandanganku dan melihat Mas Benny. Tangannya yang menggenggam erat tanganku memberikan tekanan yang menenangkan. "Tenang," bisiknya. "Kita tidak perlu menghindar. Tapi kita juga tidak perlu menyapa." Kami terus berjalan, dan mungkin karena feeling atau kebetulan, Mas Benny akhirnya menoleh. Matanya yang kosong dan lelah tiba-tiba bertemu dengan pandanganku. Dia membeku. Mie instan di tangannya terjatuh ke lantai tanpa dia pedulikan. Pandangannya menyapu aku, dari senyum bahagia yang masih tersisa di bibirku, ke baju maternity longgar yang mulai kukenakan, lalu ke tangan kami yang masih bergandengan erat. Dia melihat Rama, yang berdiri protektif di sampingku, posturnya tegap dan penuh keyakinan. Segala sesuatu yang tidak dimilikinya sekarang. Tidak ada kata-kata yang diucapkan. Tidak ada anggukan. Tidak ada senyuman. Hanya sebuah tatapan panjang yang dipenuhi oleh begitu banyak emosi. Rasa malu yang dalam, penyesalan yang pahit, dan mungkin sedikit iri. Dia melihat kebahagiaan yang nyata, kehidupan yang stabil, dan cinta yang tulus. Semua hal yang pernah dia miliki tetapi dia sia-siakan. Dan semua hal yang sekarang tidak akan pernah bisa dia raih kembali. Lalu, dengan cepat, dia menunduk. Dia memunggungi kami, berjalan cepat meninggalkan lorong itu, meninggalkan mie instannya yang masih tergeletak di lantai. Dia menghilang di antara rak-rak barang, seperti hantu yang kembali ke bayangannya. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, memproses kejadian itu. Aku menunggu rasa sedih atau kemenangan datang. Tapi yang datang justru sebuah kedamaian yang aneh. Tidak ada rasa benci,
tidak ada rasa kasihan. Hanya sebuah pengakuan bahwa bab itu akhirnya benar-benar tertutup. "Kau baik-baik saja?" tanya Rama, suaranya lembut. Aku menoleh padanya, dan senyum tulus akhirnya merekah di wajahku. "Lebih dari baik-baik saja," jawabku. Aku meletakkan tangan di perutku. "Ayo pulang, sayang. Aku lelah, dan si kecil sepertinya ingin beristirahat." Rama mencium keningku. "Pulang. Ke rumah kita." Kami berjalan meninggalkan mal, meninggalkan bayangan masa lalu yang baru saja kami temui. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, aku memandangi kota yang mulai diterangi lampu-lampu sore. "Apakah kau pernah membayangkan akhir seperti ini?" tanyaku pada Rama. Dia melirikku sebentar sebelum fokus kembali ke jalan. "Aku lebih memfokuskan energi untuk membayangkan awal yang baik untuk kita," jawabnya. "Masa lalu mereka adalah milik mereka. Karma bukan tentang kita bersukaria atas kehancuran mereka, Dinda. Karma adalah tentang hukum sebab akibat yang mereka hadapi sendiri. Kita," dia menekankan, "kita hanya fokus pada sebab dan akibat kita sendiri, mencintai dan menghargai satu sama lain, dan menuai kebahagiaan darinya." Kata-katanya menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Dia benar. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menari di atas puing-puing kehancuran mereka. Balas dendam terbaik adalah dengan hidup begitu bahagia dan damai hingga kehancuran mereka tidak lagi berarti apa-apa bagi kita. Sampai di apartemen, kami berdua menyiapkan makan malam bersama. Tertawa saat aku salah memotong bawang, berebut mencicipi kuah kari yang dimasak Rama. Saat kami duduk untuk makan, tangan Rama tiba-tiba meraba perutku. "Dia akan tumbuh dalam cinta, Dinda," bisiknya, matanya berbinar. "Dia akan tahu bahwa ibunya adalah wanita paling kuat dan hebat yang pernah aku kenal, dan bahwa keluarganya dibangun di atas dasar saling menghormati." Air mata kebahagiaan akhirnya menetes. Ini adalah kehidupan yang tidak pernah berani aku impikan dulu. Sebuah kehidupan di mana aku cukup, dicintai, dan dihargai. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Mas Benny sampai lagi melalui teman. Dia dikabarkan telah pindah ke kota kecil, hidup sederhana dengan pekerjaan serabutan. Bu Sinta tetap menyendiri di apartemen kecilnya, jarang terlihat. Clara tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Mereka telah menjadi catatan kaki dalam cerita hidupku, bukan lagi bab yang aktif. Malam itu, saat aku berbaring di pelukan Rama, merasakan tendangan halus pertama dari bayi kami, aku menyadari sesuatu. Mereka datang ke pernikahanku dengan niat ingin menertawakanku. Mereka ingin menyaksikan kehancuranku, ingin membuktikan bahwa aku tidak akan pernah bahagia tanpa mereka. Tetapi yang mereka saksikan justru adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Dan kebahagiaanku yang sekarang, dengan pria yang mencintaiku sepenuhnya dan calon bayi yang akan lahir dalam kasih sayang, adalah bait terakhir dari puisi balas dendam yang paling sempurna. Sebuah kehidupan yang baik, yang tidak pernah bisa mereka sentuh atau rusak lagi. Aku akhirnya menang. Bukan dengan menjatuhkan mereka, tetapi dengan bangkit dan menemukan cahayaku sendiri. Dan di dalam cahaya itu, bayang-bayang mereka sama sekali tidak terlihat. "Aku mencintaimu, Rama," bisikku, setengah tertidur. "Aku lebih mencintaimu, Dinda," jawabnya, mengecup ubun-ubunku. "Selamanya." Dan itu adalah satu-satunya kenyataan yang penting.